Saat kandunganku berusia 5 bulan, suamiku meninggal dunia karena kecelakaan. Ibu mertuaku memaksaku menggugurkan kandungan, lalu mengusirku dari rumah. Aku pergi ke tepi sungai, berniat untuk menyusul suamiku, ketika seorang pria berlari menghampiri dan berkata, "Ikutlah denganku, ada seseorang yang perlu menemuimu." Namaku Dewi, usiaku 32 tahun, dan saat itu aku sedang hamil 5 bulan. Perutku sudah mulai terasa berat. Setiap kali hendak berdiri atau duduk, aku harus berpegangan pada tepi ranjang. Meski begitu, ada kehangatan yang luar biasa di hatiku. Mungkin karena bayi ini adalah buah dari cinta dan perjuangan kami selama ini. Hasil dari menabung sedikit demi sedikit setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan, namun tak pernah sekalipun kehilangan harapan. Suamiku, Budi, adalah seorang sopir truk lintas Jawa. Orang luar mungkin melihat pekerjaan itu sangat berat. Hari ini di sini, besok di sana. Tapi bagiku, Budi adalah pria yang selalu tahu cara mengurus keluarganya. Dia tidak banyak bicara, tidak pandai merayu, tapi setiap kali pulang, dia akan diam-diam membawakanku sekantong buah atau baju hamil yang sedikit lebih longgar. Suatu hari aku pernah menggodanya, "Mas tidak bisa ya bicara manis sedikit?" Dia hanya tertawa, mengelus perutku dengan lembut, lalu berkata, "Buat apa banyak bicara, yang penting bisa menafkahi kalian berdua." Malam itu, sekitar pukul 9 malam, Budi menelepon. Suaranya terdengar santai, tidak ada yang aneh. Dia bilang besok akan pulang lebih awal, sekalian mampir pasar induk untuk membelikan kami makanan enak. "Kamu harus jaga makan ya, Dek. Anaknya tumbuh cepat sekarang," katanya. Aku mendengarnya sambil tersenyum geli dan merasa hangat. Aku bahkan sempat membalas candaannya. "Mas sekarang lebih perhatian sama anak daripada sama istri, ya?" Dia tertawa. Tawa yang begitu akrab, yang bahkan sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku mengingatkannya untuk berhati-hati di jalan. "Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru," pesanku. Dia menjawab iya, lalu menutup telepon. Aku tak pernah menyangka, panggilan itu adalah kali terakhir aku mendengar suara suamiku saat ia masih hidup. Hanya sekitar 2 jam kemudian, teleponku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku mengira itu Budi yang menelepon memakai ponsel orang lain, jadi aku segera mengangkatnya. Tapi suara di seberang sana adalah suara pria asing, dingin dan terdengar, tergesa-gesa. "Benar ini keluarga dari Bapak Budi?" "Beliau mengalami kecelakaan, sekarang sedang dalam penanganan darurat di rumah sakit." Aku bahkan belum selesai mendengar kalimat itu. Tanganku sudah gemetar hebat, ponsel nyaris jatuh dari genggaman. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku sampai di rumah sakit. Yang kuingat dengan jelas adalah, saat aku tiba, koridor UGD terang benderang, orang-orang berlalu lalang dengan panik, sementara aku merasa seperti ada yang mencekik leherku. Aku menanyakan nama suamiku, berulang kali, suaraku serak sampai tak ada yang bisa langsung menjawab. Hingga akhirnya seorang dokter keluar, melepas maskernya, menatapku sejenak, lalu berkata, "Keluarga harap bersiap, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Aku berdiri di sana, tidak menangis, tidak berteriak, hanya telingaku yang berdengung. Semua suara di sekitarku seolah menjauh. Aku tidak percaya. 2 jam yang lalu, dia masih bilang akan membelikanku makanan. Pria itu, pria yang baru saja berbicara denganku, bagaimana bisa dia menghilang secepat ini? Aku mencoba menerobos masuk tapi ditahan oleh perawat. Mereka bilang aku harus mengurus administrasi, harus menunggu. Aku berdiri di luar, kedua tangan memeluk perut, seolah jika kulepaskan, aku dan bayiku akan jatuh ke jurang tak berdasar. Kemudian polisi datang untuk meminta keterangan. Mereka bilang truk yang dikendarai Budi menabrak pembatas jalan di ruas tol Pantura. Jalan yang setiap hari ia lewati. Aku mendengarnya dan merasa itu tidak masuk akal. Jalan itu sudah seperti telapak tangannya sendiri. Cuaca hari itu juga tidak hujan, tidak berkabut. Orang yang sangat berhati-hati seperti Budi, bagaimana mungkin bisa menabrak seperti itu? Yang membuatku semakin cemas adalah bagaimana semuanya terjadi begitu cepat. Lokasi kejadian dibersihkan dengan begitu rapi, truknya langsung diderek malam itu juga, seolah keluarga tidak diberi kesempatan untuk mendekat.
Ketika aku bertanya lebih lanjut, aku hanya mendapat jawaban yang umum, kecelakaan lalu lintas biasa, pengemudi kehilangan kendali. Semua terdengar seperti kalimat yang sudah disiapkan. Aku berlutut tepat di depan pintu UGD. Lututku menyentuh lantai keramik yang dingin menusuk. Perutku terasa nyeri, tapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran di hatiku. Segalanya terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga aku belum sempat memahami apa yang terjadi, tapi sudah kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Aku meletakkan tangan di perut, berbisik di tengah isak tangis. "Nak, ayahmu sudah pergi." Tapi bahkan kalimat itu pun, aku tak tahu aku mengucapkannya untuk siapa, untuk bayi di dalam kandunganku, atau untuk diriku sendiri. Seorang wanita yang dalam semalam kehilangan seluruh dunianya. Jika rasa sakit di rumah sakit datang terlalu cepat dan mengejutkan, membuat kepalaku kosong seolah semua pikiran telah disedot habis, maka apa yang terjadi setelahnya adalah hal yang benar-benar membuat hatiku membeku sedikit demi sedikit. Orang bilang, kehilangan suami adalah duka yang besar. Tapi bagiku, sejak Budi tiada, aku baru mengerti bahwa ada duka yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Yaitu ketika orang yang masih hidup mulai menunjukkan wajah aslinya di samping peti mati orang yang telah tiada. Prosesi pemakaman Budi berlangsung begitu cepat hingga aku nyaris tak bisa mengikutinya. Segalanya diurus dengan tergesa-gesa. Dari mendirikan tenda, memanggil pemuka agama, memesan karangan bunga, hingga urusan kremasi atau penguburan, semuanya diputuskan sepihak oleh ibu mertuaku, Ibu Hartini. Aku saat itu hanya seperti bayangan di acara pemakaman suamiku sendiri. Tubuhku lemas, perutku nyeri, kepala pusing, antara duduk dan berdiri, menangis lalu pingsan, sama sekali tak punya tenaga untuk tetap waras. Namun, yang membuatku merasa aneh adalah sikap Ibu Hartini. Aku selalu berpikir, seorang ibu yang kehilangan putra satu-satunya pasti akan hancur, meronta-ronta, menangis hingga air matanya habis. Tapi tidak, dia memang menangis, tapi hanya beberapa kali, sangat singkat, secukupnya saja. Setelah itu, dia terus-menerus memegang ponsel, mondar-mandir, berbicara dengan seseorang dengan suara rendah dan tergesa-gesa. Pernah sekali dia berdiri di balik tirai dekat meja abu, membelakangi para pelayat, tangannya menutupi mulut sambil berbisik. "Ya, tunggu beberapa hari lagi, sekarang belum pas waktunya." Mendengar kalimat itu, aku merasa aneh, tapi karena pikiranku sedang kalut, aku hanya mengira, mungkin dia sedang mengurus hal-hal terkait pemakaman. Sampai pada sore hari kedua, saat aku sedang duduk termangu di depan foto Budi, mata bengkak dan tubuh pegal seperti baru saja sakit parah, Ibu Hartini menarik kursi dan duduk tepat di sampingku. Dengan suara dingin, tanpa basa-basi, dia bertanya, "Berkas asuransinya di mana?" Aku sontak menoleh, mengira aku salah dengar. Di depan kami ada foto Budi, asap dupa masih mengepul. Tapi pertanyaan pertama yang ia ajukan setelah putranya meninggal adalah soal asuransi. Tenggorokanku tercekat selama beberapa detik sebelum bisa menjawab. "Ibu tanya apa?" Wajahnya mengeras. Tidak sabar. Aku tanya, "Di mana berkas asuransi Budi? Dia ikut berapa polis? Atas nama siapa? Dokumennya disimpan di mana? Kamu ini istrinya. Masa tidak tahu?" Aku terdiam membisu. Saat itu, punggungku terasa dingin. Bukan karena pertanyaannya yang mengejutkan, tapi karena cara dia bertanya tidak menunjukkan sedikit pun kesedihan, tidak ada getar dalam suara seorang ibu yang baru kehilangan anak. Yang ada hanya ketidaksabaran, ketajaman, dan sesuatu yang sangat mirip dengan keserakahan. Aku bahkan belum sempat menjawab, dia sudah bangkit, berjalan cepat ke kamar kami, dan mengobrak-abrik semua lemari dan laci. Aku mengikutinya, melihatnya menarik semua map dari laci ke lantai, membuka tas Budi, mengeluarkan setiap lembar plastik berisi dokumen, bahkan merebut tas kerja yang biasa Budi bawa. Dengan suara gemetar aku bertanya, "Ibu sedang apa? Sedang apa lagi?" Dia berbalik, matanya melotot. "Orang sudah mati ya sudah. Yang hidup harus mengurus urusan orang hidup. Kalau kamu cuma duduk di situ menangis, apa uangnya bisa masuk ke kantongmu sendiri?" Aku terperangah hingga tak bisa berkata-kata. Kamar ini adalah tempat kami tinggal bersama selama hampir 4 tahun. Setiap sudutnya memiliki jejak Budi. Tapi sekarang, di mata ibu mertuaku,
Semua ini hanyalah tempat untuk mencari dokumen, mencari uang, mencari sesuatu yang bisa diubah menjadi keuntungan. Aku berdiri mematung sejenak, lalu tanpa sadar menatap tumpukan map di tangannya. Dan saat itulah aku melihat sebuah map dengan tulisan tebal. Polis asuransi jiwa. Ibu Hartini merebutnya sebelum aku sempat mengambil. Tapi aku masih sempat melihat angka yang membuat jantungku berdebar kencang. Bukan puluhan atau ratusan juta seperti yang pernah kupikirkan, tapi jumlah yang sangat besar. Begitu besar hingga aku harus duduk di tepi ranjang untuk menenangkan diri. Aku belum pernah mendengar Budi memberitahuku tentang polis asuransi sebesar itu. Budi adalah orang yang hemat. Uang yang ia hasilkan harus dibagi untuk cicilan rumah, makan, dan biaya periksa kandunganku. Dari mana dia punya uang untuk membayar premi sebesar itu? Aku menatapnya, bertanya dengan suara gemetar dan tercekat. Bu, kenapa asuransi Mas Budi? Dia melipat map itu, memeluknya erat, lalu membentakku. Tugasmu itu melahirkan dengan tenang, jangan ikut campur urusan uang. Aku ibunya, aku tahu apa yang harus diurus. Kalimat itu seperti sember air es yang disiramkan ke wajahku. Aku ingin bertanya lebih banyak. Ingin tahu kenapa. Ingin tahu dari mana uang itu berasal. Ingin tahu kenapa dia begitu terobsesi. Tapi melihat wajahnya yang keras dan tatapan matanya yang seolah ingin memangsa siapa saja yang menghalangi, tenggorokanku mendadak terasa kaku. Sejak saat itu, dia nyaris tidak pernah melepaskan map-map itu dari tangannya. Siapapun yang datang melayat, terutama teman atau rekan kerja Budi, dia akan berusaha menghalangi, tersenyum canggung, lalu mengalihkan pembicaraan. Ada dua pria berjaket perusahaan logistik datang, begitu melihat foto Budi mata mereka langsung memerah. Mereka hendak bertanya sesuatu padaku, tapi Ibu Hartini langsung memotong. Bapak-bapak silakan berdoa, lalu pulang saja. Dewi sedang lelah. Kata dokter tidak boleh terlalu banyak emosi. Selesai berkata begitu, dia menarikku duduk lebih ke dalam. Tidak membiarkanku berbicara lebih lanjut. Sepanjang hari itu, aku tidak diizinkan memegang ponsel Budi, tidak boleh menyimpan dokumennya, bahkan tidak boleh berdiri lama untuk berbicara dengan siapapun yang terkait dengan pekerjaan suamiku. Segalanya seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Dan malamnya, ketika pelayat sudah sepi, aku tak sengaja melihat dari celah pintu. Ibu Hartini diam-diam memakai jaket dan keluar ke ujung gang. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, seorang pria asing sudah menunggunya. Mereka berbisik-bisik sangat pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas, hanya melihat ibu menunjuk-nunjuk. Sementara pria itu mengangguk-angguk lalu menyelipkan setumpuk kertas ke tangannya. Saat itu, firasat yang sangat buruk menyelinap ke dalam hatiku. Tapi aku belum punya cukup kekuatan untuk merangkai semuanya menjadi sebuah jawaban. Aku hanya bisa duduk memeluk perut dalam kegelapan, memandangi meja abu yang memancarkan cahaya redup dari kejauhan, dan bertanya-tanya, mengapa baru beberapa hari setelah kematian Budi, rumah ini sudah terasa begitu dingin dan asing. Pemakaman Budi baru saja selesai, kursi-kursi di halaman bahkan belum sempat dibereskan, bau dupa di dalam rumah masih pekat menyesakkan, saat Ibu Hartini tak lagi mau berpura-pura. Jika beberapa hari sebelumnya, dia masih bisa mempertahankan citra seorang ibu yang berduka, maka sejak pagi itu, topeng itu seolah luruh seluruhnya. Tatapannya padaku bukan lagi sekadar tidak suka atau curiga, tapi menjadi sesuatu yang dingin menusuk, terutama setiap kali matanya berhenti pada perutku yang sudah membuncit. Aku masih ingat dengan jelas, waktu itu hampir tengah hari. Aku sedang duduk di tepi ranjang, punggung bersandar ke dinding, kedua tangan memeluk perut karena sejak pagi bayiku terus menendang. Mungkin dia juga merasakan ibunya sedang gelisah. Ibu Hartini masuk ke kamar, tanpa mengetuk. Tangannya masih memegang seikat kunci dan dompet hitam yang selalu ia bawa. Dia berdiri di tengah pintu, menatap perutku lama sekali, begitu lama hingga punggungku meremang. Lalu dia berkata perlahan, tapi setajam pisau, anak ini tidak boleh dipertahankan. Aku sontak mengangkat kepala, mengira aku salah dengar. Ibu bilang apa? Dia tidak mengulanginya, hanya melangkah maju 2 langkah, menarik kursi dan duduk di hadapanku, lalu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku bilang, kandungan ini harus digugurkan. Sejak dia ada di rumah ini, keluarga kita kena sial, anakku mati.
Rumah tangga berantakan, urusan uang jadi kacau. Kalau dipertahankan hanya akan menambah sial. Seluruh tubuhku terasa dingin. Sejenak, aku bahkan tidak mengerti mengapa seorang nenek bisa mengucapkan kalimat seperti itu pada cucunya yang bahkan belum lahir. Aku tergagap. Tapi, ini anak Mas Budi, Bu. Ini darah daging terakhirnya. Belum selesai aku bicara, dia sudah membentak, darah daging apa? Darah daging yang begitu ada langsung membuat Budi mati, buat apa dipertahankan? Kamu tidak lihat, sejak kamu hamil, rumah ini tidak pernah tenang sehari pun? Aku terdiam. Kalimat itu begitu kejam hingga membuat telingaku berdengung. Aku tahu dia tidak pernah menyukaiku, tapi aku tak pernah mengira dia bisa menyalahkan semua malapetaka di rumah ini pada seorang bayi yang belum lahir. Aku mengumpulkan segenap keberanian, berkata dengan gemetar, "Saya tidak akan menggugurkannya, Bu. Apapun yang terjadi, saya harus mempertahankan anak Mas Budi." Seketika, Ibu Hartini berdiri, wajahnya memerah, tangannya terayun begitu cepat hingga aku tak sempat menghindar. Plak! Tamparan itu mendarat telak di pipi kiriku, membuat kepalaku terteleng. Mulutku terasa kebas, telingaku berdengung. Belum pulih dari keterkejutan, dia sudah menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak, "Masih berani melawan? Kamu pikir kamu masih punya sandaran? Suamimu sudah mati. Di rumah ini, apa yang aku katakan harus kamu turuti." Aku memegangi wajahku. Air mata mengalir deras tak tertahankan. Tapi yang lebih menyakitkan dari tamparan itu adalah rasa terhina dan tak berdaya. Aku sedang hamil 5 bulan. Suami baru saja meninggal, tubuhku belum pulih dari syok. Tapi orang di hadapanku ini tidak bertanya satu kata pun, tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana agar kandungan ini lenyap dari hidupnya secepat mungkin. Sore itu, dia nyaris tidak memberiku kesempatan untuk melawan. Dia menarikku bangun, menyodorkan sebuah jaket tipis, lalu membentak, "Ganti baju, ikut aku." Aku gemetar ketakutan tapi masih bertanya, "Kemana, Bu?" Dia menjawab singkat, "Ke rumah sakit. Selesaikan urusan yang ada di perutmu itu." Aku panik, berpegangan pada tepi ranjang, menggelengkan kepala berulang kali. "Saya tidak mau pergi, saya tidak mau aborsi. Bu, saya mohon." Dia menarik tanganku dengan kasar, suaranya menggeram, "Kamu mau aku panggil orang untuk mengikatmu lalu membawamu pergi?" Aku dipaksa naik ke mobil seperti mayat hidup. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku hanya bisa memeluk perut sambil menangis sesenggukan. Di kepalaku terbayang wajah Budi, terbayang tangannya yang dulu pernah ia letakkan di perutku sambil tersenyum lembut dan berkata, "Tidak tahu laki-laki atau perempuan, yang penting mirip kamu saja sudah cukup." Hanya dengan memikirkan itu saja, jantungku serasa diremas. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa membunuh satu-satunya peninggalan yang ia berikan untukku. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Hartini menarikku ke loket pendaftaran. Dengan suara angkuh, dia berkata, dia mau menggugurkan kandungan, tolong urus prosedurnya cepat. Aku mendengarnya seperti ditusuk tepat di dada. Aku menoleh padanya, menangis sambil memohon, "Bu, saya mohon, Bu, ini anak Mas Budi, ini satu-satunya yang tersisa dari dia." Tapi dia hanya dengan dingin menepis tanganku, mengucapkan satu kalimat yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. "Dia sudah mati. Buat apa menyimpan ini? Cuma jadi beban." Aku disuruh duduk menunggu di deretan kursi plastik yang dingin. Di sekelilingku terdengar suara panggilan nama pasien, suara troli berderit, suara tangis anak-anak, suara sandal diseret di koridor. Segalanya begitu normal dan kejam. Sementara duniaku sedang runtuh berkeping-keping. Aku duduk meringkuk, kedua tangan memeluk erat perut, mata menatap kosong ke lantai keramik putih. Saat itu, seorang perawat muda lewat, mungkin melihat wajahku yang pucat dan mata bengkak, dia berhenti dan bertanya pelan, "Mbak, kenapa?" "Dipaksa keluarga." "Ya." Aku mendongak, bibirku gemetar tak mampu berkata-kata. Perawat itu melirik ke arah Ibu Hartini yang berdiri di ujung koridor, lalu menunduk, merendahkan suaranya, "Mbak, sebaiknya pikirkan lagi. Saya lihat ada yang tidak beres." Hanya satu kalimat itu, tapi jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Kalimat itu seperti duri yang menusuk lapisan keputusasaan yang menyelimuti pikiranku. Tapi aku terlalu bingung, terlalu sakit,
terlalu sendirian untuk bisa berpikir jernih. Beberapa saat kemudian, selembar kertas diberikan padaku untuk ditandatangani. Ibu Hartini berdiri di sampingku dengan tangan bersedekap, wajahnya dingin. Aku memegang pulpen, tapi tanganku gemetar hebat hingga goresan tintanya melebar di kertas. Di kepalaku ada suara tangis, wajah Budi, dan tendangan lemah di perutku. Tapi pada akhirnya, di antara duka yang terlalu besar dan keterasingan yang mutlak, aku tetap menandatanganinya dalam keadaan nyaris tidak sadar apa yang sedang kulakukan. Ketika goresan tanda tanganku tertera di kertas putih itu, aku merasa tak ubahnya seperti mayat hidup, duduk di sana, bernapas di sana. Tapi di dalam diriku sudah kosong melompong entah sejak kapan. Kertas yang baru saja kutandatangani bahkan belum sempat diambil perawat, perutku tiba-tiba terasa melilit hebat, entah karena reaksi dari bayi di dalam, karena aku terlalu panik, atau karena selama beberapa hari terakhir, aku nyaris tidak makan apa-apa. Aku memeluk perut, membungkuk, keringat dingin membasahi punggung, bibirku pucat. Perawat yang tadi melihat keadaanku, segera membantuku duduk dan memanggil dokter. Setelah beberapa menit pemeriksaan, dokter mengerutkan kening dan bertanya apakah akhir-akhir ini aku mengalami stres berat, kurang tidur, atau pendarahan. Belum sempat aku menjawab, Ibu Hartini sudah memotong dengan nada ketus, "Dokter, tolong lakukan saja secepatnya. Dia hanya pura-pura." Dokter itu menatapnya sejenak, lalu beralih padaku dengan suara yang lebih serius. "Kondisi ibu sedang lemah, tekanan darah rendah, psikis tidak stabil. Kasus seperti ini harus diobservasi lebih lanjut, tidak bisa langsung dilakukan tindakan." Mendengar itu, aku merasa seperti orang yang hampir tenggelam dan menemukan sebatang kayu lapuk. Aku berpegangan erat pada kursi, terengah-engah. Dengan suara lirih aku menyambung, "Iya, dok, saya merasa sangat lemas. Saya mohon diperiksa lebih lanjut." Hanya satu kalimat itu sudah cukup membuat Ibu Hartini meledak seperti drum minyak yang tersulut api. Dia berbalik ke arahku, matanya melotot, "Kamu main-main, ya? Aku sudah duga. Kamu sengaja mengulur-ulur waktu, kan?" Aku gemetar ketakutan, tapi saat itu di kepalaku hanya ada satu pikiran, aku harus menyelamatkan anakku. Meskipun hanya bisa bertahan 1 hari, 1 sore, bahkan 1 jam lagi, aku harus mengulur waktu dengan cara apapun. Dalam perjalanan pulang, Ibu Hartini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu justru lebih menakutkan daripada makian. Dia duduk kaku di dalam mobil, mata menatap lurus ke depan, rahangnya mengatup rapat. Aku duduk meringkuk di dekat pintu, tangan memeluk perut, setiap detak jantungku serasa ingin meledakkan dadaku. Sesampainya di rumah, begitu turun dari mobil, dia langsung melemparkan tasnya ke atas meja kayu, lalu berbalik dan menunjuk lurus ke wajahku sambil berteriak, "Aku bilang padamu, di rumah ini bukan giliranmu untuk berulah. Aku bilang gugurkan, ya gugurkan. Jangan pikir dengan memeluk perut itu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu." Aku berbisik lirih, "Saya tidak berulah, saya benar-benar lemas." Dia tertawa sinis, senyumnya miring. "Lemas, baiklah. Kalau lemas, pergi sana. Aku tidak sanggup lagi menanggung benalu sepertimu." Selesai berkata begitu, dia langsung masuk ke kamar kami. Aku belum sempat mengerti apa yang akan ia lakukan ketika mendengar suara lemari pakaian ditarik paksa. Suara barang-barang jatuh berdebam ke lantai. Aku berlari tertatih-tatih mengikutinya. Begitu sampai di pintu, aku terpaku. Ibu Hartini sedang menarik setiap helai pakaianku dan melemparkannya dengan kasar ke halaman. Baju hamil yang baru kubeli dan belum sempat kupakai. Shawl wol yang pernah Budi belikan untukku musim hujan tahun lalu. Beberapa kotak suplemen kehamilan. Bahkan tas berisi perlengkapan bayi yang diam-diam sudah kusiapkan sejak bulan-bulan pertama. Semuanya dilempar seperti sampah. Aku berlari mendekat, memegang tangannya sambil menangis terseduh-seduh. "Bu, ibu sedang apa? Itu barang-barang saya." Dia mendorongku begitu keras hingga aku nyaris jatuh menabrak sudut ranjang, lalu menggeram, "Barangmu ya kamu bawa pergi. Pergi dari rumahku sekarang juga. Mulai saat ini kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini." Aku terkejut, tergagap. "Saya sedang hamil. Saya harus pergi kemana sekarang, Bu?" Dia menunjuk lurus ke pintu depan,
Suaranya melengking memekakkan telinga. Pergi kemana saja? Ke kolong jembatan, ke pasar, ke kuburan sana. Aku tidak mau menampung pembawa sial yang belum lahir saja sudah membunuh suaminya. Suaranya terlalu keras, apalagi di siang hari bolong, sehingga para tetangga mulai berkerumun di luar pagar, melongok ke dalam. Ada yang berkacak pinggang, ada yang berbisik sambil menutup mulut, ada yang berdiri persis di dekat pagar, agar bisa melihat lebih jelas. Aku memeluk perutku yang berat, berdiri di tengah halaman, rambut acak-acakan, air mata membanjiri wajah, merasa seolah seluruh harga diriku telah dilucuti di depan seluruh kampung. Ibu Hartini, melihat semakin banyak orang, justru berteriak lebih keras, seolah ingin memaku sebuah tuduhan untukku di hadapan publik. Lihat semua, perempuan benalu ini belum melahirkan sudah membunuh suaminya, sekarang tidak mau pergi. Sial sekali keluarga saya membawanya ke sini. Tidak ada seorang pun yang membelaku. Ada beberapa yang menatapku dengan iba, tapi mereka hanya berdiri di sana dan menonton. Aku mengerti. Mereka takut terlibat urusan dengan Ibu Hartini. Dia memang terkenal galak dan suka cari gara-gara. Tidak ada yang mau cari masalah. Perasaan diusir ke tengah keramaian tanpa ada satupun tangan yang terulur untuk menolong. Sampai sekarang aku masih tidak bisa melupakannya. Aku mencoba masuk ke dalam rumah dengan harapan terakhir, setidaknya bisa mengambil KTP, sedikit uang, atau beberapa barang yang masih bisa dipakai. Tapi Ibu Hartini sudah menghadang di pintu, tangannya memeluk erat tas berisi map dan kunci. Dengan suara gemetar aku berkata, "Bu, kembalikan KTP saya dan ponsel Mas Budi, itu milik kami." Dia tersenyum sinis. "Uang, surat-surat, ponsel anakku, aku yang simpan. Kamu punya hak apa untuk meminta?" Tenggorokanku tercekat. Bukan hanya mengusirku, dia juga merampas segalanya agar aku tidak punya jalan untuk kembali. Aku berlutut, bukan untuk memohon agar diizinkan tinggal, tapi untuk memunguti barang-barang yang berserakan di lantai. Saat terburu-buru menarik koper tua, tanganku merogoh ke kolong lemari untuk mencari sandal jepit yang terlempar ke dalam. Ujung jariku tiba-tiba menyentuh benda keras, tipis, dan dingin. Aku menariknya keluar dan melihat itu adalah ponsel lama Budi. Jenis ponsel tombol yang ia gunakan sebelum beralih ke ponsel pintar. Mungkin saat Ibu Hartini menggeledah, benda itu jatuh ke dalam sehingga dia tidak melihatnya. Jantungku berdebar kencang, aku diam-diam menyembunyikannya di saku jaket. Menunggu saat dia lengah, barulah aku gemetar menekannya. Beruntung sekali, baterainya masih tersisa sedikit. Aku membuka folder pesan dengan napas tertahan, dan mataku terpaku pada sebuah pesan yang belum terkirim. Tergeletak sendirian di folder draft, hanya beberapa kata, "Bu, aku terlibat." Kalimat itu terpotong di tengah jalan. Tanpa tanda titik, tanpa penerima, tanpa penjelasan lebih lanjut. Tapi hanya itu saja sudah cukup membuat punggungku dingin. Terlibat? Terlibat apa? Dengan siapa? Dalam urusan apa? Aku belum sempat berpikir lebih jauh. Ibu Hartini sudah merebut koper dari tanganku, melemparkannya ke teras, lalu menunjuk ke arah gerbang. Pergi. Hampir bersamaan dengan itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan hujan turun deras seolah ditumpahkan. Aku berdiri terpaku di bawah teras sejenak. Tanpa sadar tanganku menyentuh saku tempat ponsel lama Budi disembunyikan, lalu membungkuk memeluk tumpukan barangku yang basah kuyup. Akhirnya, di tengah hujan lebat dan tatapan dingin dari balik pintu yang baru saja dibanting, aku diusir dari rumah seperti anjing liar, dengan perut mengandung anak dari pria yang baru meninggal kurang dari seminggu. Aku tidak ingat berapa banyak jalan yang telah kulalui setelah meninggalkan rumah itu, yang kuingat hanya hujan yang sangat deras. Hujan menampar wajahku hingga perih, meresap dingin dari rambut ke bahu, dari bahu hingga ke ujung kaki. Koper tua yang kuseret di atas aspal yang tidak rata mengeluarkan suara berderit yang berat. Terdengar seperti suara orang yang kelelahan namun tetap memaksakan diri untuk melangkah. Pakaianku basah kuyup, menempel di tubuh. Perutku yang hamil 5 bulan terasa berat, membuat setiap langkahku seolah ditarik ke bawah. Aku berjalan tanpa tahu tujuan, tidak punya tempat untuk pulang, tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Di sakuku tidak ada uang, tidak ada KTP, hanya ada ponsel lama Budi yang terasa dingin di dalam lapisan jaket tipisku. Aku sudah beberapa kali mencoba mengeluarkannya untuk melihat lagi,
pesan yang terpotong itu, tapi tanganku terlalu gemetar untuk membukanya. Kalimat "Bu, aku terlibat" terus berputar di kepalaku seperti serpihan kaca kecil. Semakin dipikirkan semakin sakit semakin tak berani kupikirkan. Menjelang sore, hujan mulai reda tapi angin masih terasa dingin menusuk. Aku duduk berteduh di bawah teras sebuah toko yang tutup. Memeluk lutut, tubuhku menggigil. Orang-orang yang lewat melirikku sekilas lalu bergegas menghindar. Mungkin ada yang mengira aku perempuan yang kabur dari rumah, ada yang mengira aku gelandangan, atau mungkin tidak ada yang peduli sama sekali. Saat itulah aku mengerti, ketika seseorang jatuh ke titik terendah, mereka tidak hanya kehilangan uang, rumah, dan sandaran, tapi juga kehilangan hak untuk dipandang sebagai manusia normal oleh orang lain. Aku duduk di sana sangat lama. Semakin lama aku duduk, semakin gelap sekelilingku. Bukan karena hari mulai malam, tapi karena di dalam hatiku sudah tidak ada lagi secercah cahaya. Suamiku sudah tiada. Anak dalam kandunganku coba digugurkan oleh neneknya sendiri. Aku diusir ke jalanan seperti barang rusak. Jika aku terus hidup, bagaimana caraku hidup, dengan apa aku hidup, dan untuk apa aku hidup? Pikiran itu awalnya hanya selintas, lalu perlahan menjadi lebih jelas, lebih tajam, lebih dingin. Pikiran itu tidak datang seperti dorongan impulsif, melainkan seperti bisikan panjang di kepala, lembut namun kejam. Sudah, akhiri saja, biar tidak sakit lagi. Aku meletakkan tangan di perut, merasakan tendangan lembut dari dalam. Bayi itu masih ada, masih hidup, masih bergantung padaku. Tenggorokanku tercekat, air mata mengalir begitu saja. Aku menunduk, berbisik seolah pada sisa-sisa hidupku yang masih ada, "Maafkan Ibu, Nak, Ibu tidak bisa melindungimu." Entah sejak kapan, aku sudah berdiri dan berjalan lagi. Kali ini, kakiku tidak menuju ke arah deretan rumah atau jalanan yang terang, melainkan menuju ke tepi sungai di ujung kota. Tempat itu sepi, jarang ada orang, hanya ada semak belukar, beberapa batu licin, dan aliran air keruh yang deras di bawah kabut sore yang dingin. Angin dari permukaan sungai berhembus memotong kulit. Aku berdiri di tepi, memandangi air yang bergolak dan merasakan hatiku ikut terseret dalam keputusasaan yang tak berbentuk. Aku teringat Budi, teringat suaranya dalam panggilan terakhir, teringat sandalnya yang selalu ia letakkan berantakan di depan pintu, teringat caranya meletakkan tangan di perutku setiap malam, lalu tersenyum sendiri seperti anak kecil. Baru beberapa hari yang lalu, aku masih seorang istri yang punya suami, seorang ibu yang akan melahirkan, seorang wanita yang percaya hidupnya meski tidak kaya, setidaknya masih punya tempat untuk berpegang. Tapi hanya dalam waktu singkat, segalanya terhapus seolah tak pernah ada. Aku melangkah lebih dekat ke tepi air, sandalku yang basah tergelincir di atas lumpur yang lembut. Lumpur dingin menempel di kakiku, tapi aku tidak lagi merasakannya dengan jelas. Di mataku saat itu, sungai tidak lagi menakutkan. Ia seperti sebuah pintu. Hanya perlu beberapa langkah lagi, maka semua rasa sakit, hinaan, kepedihan, dan kesendirian, semuanya akan berakhir. Aku memejamkan mata, angin meniup rambutku. Satu tangan memeluk perut, tangan yang lain terkulai di sisi tubuh. Aku berkata pada diri sendiri, sebentar saja, cepat saja, lalu tidak akan ada lagi yang perlu ditanggung. Tepat pada saat itu, dari belakang tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari tergesa-gesa, menginjak tanah basah hingga menimbulkan suara gaduh. Aku belum sempat menoleh. Sebuah kekuatan yang sangat besar sudah menarik lenganku ke belakang. Tubuhku terhuyung, nyaris terjatuh di tepi sungai. Seorang pria menerjang maju, terengah-engah, kedua tangannya mencengkeram bahuku erat seolah takut jika dilepaskan sedetik saja aku akan lenyap. Wajahnya pucat karena lelah, rambutnya basah menempel di dahi, tapi tatapan matanya begitu tegang dan menakutkan. Dia nyaris berteriak, suaranya serak, "Mbak gila, Mbak tidak boleh mati." Aku terkejut, antara panik dan marah, secara refleks mencoba melepaskan diri. "Lepaskan saya." Tapi dia tidak melepaskan, sebaliknya cengkeramannya semakin kuat. Dia menunduk mendekat, berbicara dengan cepat seolah tak punya waktu. "Kalau Mbak mati, Budi mati sia-sia." Aku membeku. Kalimat itu seperti pukulan palu yang menghantam kepalaku. Semua suara di sekitarku lenyap,
yang tersisa hanya detak jantungku yang tak beraturan dan wajah asing di hadapanku. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Bibirku gemetar, butuh waktu lama sebelum bisa mengeluarkan beberapa kata terbata-bata. Apa maksudmu? Pria itu menarik napas dalam-dalam, matanya masih menatapku tajam. Kali ini dia berbicara lebih lambat, setiap katanya jelas seolah takut aku salah dengar. Kecelakaan itu, bukan kecelakaan. Aku merasa lututku lemas, tangan yang kuletakkan di perut pun terasa dingin. Dia menatapku sejenak lagi, lalu melanjutkan dengan suara rendah namun tegas. Ikut saya. Ada seseorang yang perlu bertemu dengan Mbak. Kalau Mbak masih ingin tahu siapa yang membunuh suami Mbak, jangan mati di sini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung setelah mendengar kalimat itu. Angin dari sungai masih berhembus dingin, tapi seluruh tubuhku terasa panas seperti ada api yang membakar di dada. Pria di hadapanku melepaskan tanganku perlahan, seolah takut aku akan melakukan hal nekat lagi. Dia mundur setengah langkah. Suaranya merendah, tidak lagi tergesa-gesa tapi tetap tegang. Nama saya Agus. Saya dulu rekan kerja Budi. Aku menatapnya tajam. Nama itu benar-benar asing. Selama Budi bercerita soal pekerjaan, aku belum pernah mendengar nama Agus. Mungkin karena itu, bukannya langsung percaya, aku justru merasa lebih takut. Seorang pria asing muncul tepat saat aku hendak melompat ke sungai, lalu mengatakan kematian suamiku bukan kecelakaan. Semuanya lebih terasa seperti mimpi buruk daripada kenyataan. Aku mundur secara refleks, memeluk perutku erat-erat. Suaraku serak. Saya tidak peduli siapa kamu. Saya tidak kenal kamu, jangan coba-coba menipu saya. Agus tidak marah. Dia hanya menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah korek api logam yang sudah usang dari saku jaketnya dan menyodorkannya padaku. Ini punya Budi. Ketinggalan di tempat kerja kemarin. Di belakangnya ada goresan berbentuk huruf X. Coba Mbak lihat. Tanganku gemetar saat menerimanya. Benar, itu korek api Budi. Aku pernah beberapa kali memarahinya karena merokok diam-diam di halaman belakang dan menyembunyikan koreknya di saku baju. Di bagian belakangnya memang ada goresan huruf X karena pernah terjatuh di lantai semen. Aku mengangkat kepala, tenggorokanku tercekat. Agus menatapku lurus. Sekarang Mbak percaya? Aku tidak bisa menjawab, hanya air mata yang kembali mengalir. Dia melanjutkan, singkat dan tegas. Tempat ini tidak aman. Kalau Mbak masih mau tahu kebenarannya, ikut saya. Tapi kalau Mbak mau mati, setidaknya cari tahu dulu siapa yang mendorong suami Mbak ke liang lahat. Kalimat itu dingin dan setajam pisau. Kalimat itu mengiris langsung ke dalam luka yang sedang bergejolak di hatiku. Tapi justru karena itulah, aku sedikit tersadar. Aku menggenggam erat korek api di tanganku, menatap sungai yang gelap di belakangku, lalu mengangguk. Agus membawaku dengan sepeda motor. Dia berputar-putar melewati beberapa gang sempit, lalu berhenti di depan deretan rumah kos tua di ujung sebuah perkampungan padat. Kamar yang ia tunjukkan padaku hanya seluas sekitar 10 meter persegi. Dindingnya bercat kapur yang sudah menguning. Di atas meja ada kipas angin tua yang berputar berderit. Begitu masuk, aku melihat seorang pria parubaya sudah menunggu. Dia mengenakan kemeja berwarna gelap, wajahnya tirus, matanya merah seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Kedua tangannya saling meremas, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Agus menutup pintu dan berbisik, "Pak Suryo, ini Mbak Dewi." Pria itu menatapku sangat lama, begitu lama hingga hatiku terasa berat. Lalu dia bersuara, serak. "Nak, kamu harus tenang, ada sesuatu yang harus Bapak sampaikan. Budi, dia tidak meninggal karena kecelakaan." Telingaku berdengung, meskipun sudah mendengar dari Agus di tepi sungai, tapi ketika orang lain mengulanginya di dalam sebuah ruangan tertutup dengan raut wajah penuh penderitaan seolah dia sendiri sedang tersiksa, barulah aku merasa semua ini nyata dan menakutkan. Aku duduk terkulai di tepi ranjang, kedua tangan memeluk perut, bibirku gemetar. "Apa maksud Bapak? Kalau bukan kecelakaan, lalu apa?" Katanya truknya menabrak pembatas jalan. Pak Suryo tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah Agus. Agus menarik laptop di atas meja, menyalakannya. Tangannya bergerak sangat cepat,
seolah sudah menonton video itu berkali-kali. Layar menampilkan gambar hitam putih dari sebuah kamera CCTV lalu lintas. Kualitasnya tidak begitu jelas, tapi masih cukup untuk mengenali ruas jalan tol yang familiar dan truk Budi. Aku menahan napas, menatap layar. Awalnya truk Budi berjalan normal, di lajur yang benar, tidak ada tanda-tanda oleng. Tapi hanya beberapa detik kemudian, dari belakang muncul sebuah truk lain yang mendekat dengan tidak wajar. Truk itu tidak menyalip, juga tidak melambat, tapi terus memepet dari samping, semakin dekat, lalu dengan satu manuver berbahaya, truk itu menyenggol bagian belakang truk Budi hingga terdorong ke samping. Semuanya terjadi begitu cepat hingga aku belum sempat mengerti apa-apa. Truk suamiku sudah menghantam pembatas jalan dengan keras. Layar bergetar sejenak lalu gambarnya menjadi buram. Mulutku ternganga, jantungku berdebar tak karuan. Tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala terus-menerus seperti anak kecil yang menolak kenyataan. Tapi rekaman itu tetap ada, telanjang dan dingin. Bukan Budi yang kehilangan kendali. Bukan dia yang mengantuk, bukan juga kecelakaan karena gelap atau jalanan licin. Truk itu telah mendorongnya menuju kematian. Agus perlahan menutup laptop, suaranya memberat. Mbak sudah lihat sendiri. Bukan kehilangan kendali, tapi direkayasa. Tanganku terasa kebas. Semua yang kukira takdir, nasib buruk, atau musibah tak terduga, kini menjelma menjadi sebuah konspirasi yang disengaja. Aku mengangkat kepala, suaraku gemetar nyaris tak terdengar. Siapa yang melakukan ini? Ruangan itu hening selama beberapa detik. Agus bersandar ke dinding, matanya tak berkedip menatapku. Orang yang paling Budi percaya, atau orang yang paling diuntungkan dengan kematiannya. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku langsung teringat Ibu Hartini, teringat polis asuransi, teringat sikapnya yang lebih sibuk dengan dokumen daripada dengan peti mati putranya. Tapi aku belum berani mengucapkannya. Pak Suryo duduk di kursi plastik di hadapanku, bercerita perlahan, setiap katanya seolah mengupas lapisan demi lapisan dari luka yang sudah membusuk. Dia bilang, dalam beberapa perjalanan terakhir, Budi menemukan keanehan. Ada beberapa muatan yang dokumennya tidak lengkap, ada perjalanan yang dipaksa mengambil rute yang aneh. Pernah sekali saat sampai di tujuan, penerima barang bukanlah gudang biasa, melainkan tempat-tempat penampungan sementara yang sangat tersembunyi. Awalnya Budi hanya mengira itu barang selundupan untuk menghindari pajak, praktik gelap yang kadang terjadi di dunia logistik, tapi semakin sering, dia merasa ada yang tidak beres. Barang dipindahkan ke truk lain di tengah malam, ada orang yang berjaga, bahkan pernah sopir disuruh membuang muka saat proses bongkar muat. Budi mulai curiga, diam-diam mencari tahu, dan akhirnya sadar kalau dia sudah terlibat dalam sindikat pengiriman barang terlarang menggunakan truk jarak jauh. Mendengar itu, sekujur tubuhku merinding. Barang terlarang? Apa itu? Hatiku sudah menduga, tapi aku tak berani menanyakannya. Pak Suryo menunduk, kedua tangannya terkepal. Dia berniat melapor. Dia bilang ke Bapak, dia tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Katanya kalau dia diam, cepat atau lambat seluruh keluarganya yang akan celaka. Aku membeku. Agus menyambung, suaranya berat seolah menekan setiap kata ke atas meja. Dan titik akhir dari beberapa pengiriman itu adalah rumah Ibu Hartini. Kupikir setelah kalimat terakhir Agus, aku sudah mencapai puncak kengerian. Tapi tidak. Ada rasa sakit yang tidak datang sekaligus, melainkan terkelupas lapis demi lapis, setiap lapisan baru lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Sampai akhirnya seseorang hanya bisa duduk diam menyaksikan kebenaran menusuk langsung ke jantungnya. Aku duduk tak bergerak di tepi ranjang, kedua tangan memeluk perut. Agus mengeluarkan setumpuk kertas lagi dari tas hitam tua dan meletakkannya di atas meja. Dia membalik setiap halaman dengan sangat perlahan, seolah ingin aku melihatnya dengan jelas. Itu adalah daftar perjalanan yang Budi lakukan hampir 2 bulan sebelum meninggal. Ada perjalanan ke Cirebon, ada yang ke pelabuhan, ada yang jalan malam sampai ke kawasan industri di pinggir kota. Sekilas tidak ada yang aneh. Pekerjaannya memang seperti itu, hari ini di sini besok di sana. Muatannya selalu berubah. Tapi Agus menunjuk beberapa baris yang dilingkari dengan spidol merah.
Coba Mbak lihat baik-baik. Perjalanan ini semua tidak lewat gudang, tidak ada kode resi, tidak ada surat timbang, tidak ada berita acara serah terima yang lengkap. Seharusnya sopir seperti Budi tidak boleh menerima muatan seperti ini. Aku menunduk melihatnya. Benar, ada beberapa perjalanan yang catatannya sangat asal-asalan. Hanya mencatat jam terima, tujuan, dan sebuah simbol aneh. Tidak ada nama perusahaan, tidak ada nomor kontrak. Yang lebih aneh lagi, semua perjalanan itu dijadwalkan malam hari. Ada yang berangkat jam 1 pagi, ada yang baru keluar pangkalan hampir jam 3 pagi. Aku mengangkat kepala, tenggorokanku tercekat. Kenapa Mas Budi tidak cerita padaku? Pak Suryo yang duduk di seberang menghela napas, suaranya serak. Dia pernah menyinggungnya beberapa kali ke Bapak. Dia bilang ada yang tidak beres belakangan ini, tapi karena belum yakin, dia tidak berani cerita ke istrinya. Dia takut kamu khawatir, takut berpengaruh pada kandunganmu. Hanya satu kalimat itu, air mataku kembali tumpah. Sampai akhir hayatnya, Budi tetaplah seperti itu. Dia menanggung segalanya sendiri, memikirkan istri dan anaknya sebelum memikirkan dirinya sendiri. Agus membuka setumpuk foto lagi. Hasil tangkapan layar ponsel. Itu adalah percakapan pesan antara Budi dengan seseorang bernama Gudang Logistik. Ada bagian Budi bertanya, kenapa perjalanan ini tidak ada kode barang? Ada pesan lain yang lebih singkat, hanya beberapa kata, saya tidak mau jalan dengan cara gelap seperti ini lagi. Pesan terakhir adalah, kalau terjadi apa-apa, tolong simpan ini untuk saya. Aku melihat barisan kata itu dan merasakan jantungku seperti diremas. Dia sudah tahu ada bahaya besar yang mendekat, hanya saja dia tidak menyangka bahaya itu datang begitu cepat dan kejam. Aku terisak. Suaraku serak. Dia melawan semuanya sendirian. Begitu kalimat itu selesai, tanganku gemetar begitu hebat hingga aku harus berpegangan pada tepi ranjang agar tidak jatuh. Agus berdiri diam sejenak, lalu mengatupkan rahangnya. Suaranya rendah dan dingin. Dan karena itulah, dia harus mati. Suasana di kamar kos yang sempit itu mendadak menjadi pekat. Tak ada yang bicara selama beberapa detik, hanya ada suara kipas angin tua yang berderit dan suaraku yang mencoba menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Beberapa saat kemudian, barulah Agus bicara lagi. Dia menarik kursi plastik mendekat, merendahkan suaranya. Mbak Dewi, ada hal yang sangat sulit untuk didengar. Tapi kalau Mbak mau sampai tuntas, Mbak harus kuat. Aku menyeka air mata, mengangguk. Saat itu, aku sudah tidak punya jalan mundur lagi. Wanita yang tadi berdiri di tepi sungai sudah mati. Yang duduk di sini sekarang hanya punya satu hal untuk berpegang, kebenaran. Agus menatap lurus ke mataku. Ibu Hartini bukan hanya terjerat utang judi. Aku tertegun. Dia melanjutkan, setiap katanya tegas seperti memaku. Dia juga terlibat dalam sindikat peredaran narkoba. Barangnya diselundupkan lewat truk-truk jarak jauh, memanfaatkan perjalanan malam dan sopir-sopir yang sudah hafal rute untuk mengelabui pos pemeriksaan, dan truk Budi adalah salah satu mata rantainya. Pandanganku menggelap, mulutku terbuka tapi tak mampu bersuara. Bayangan Ibu Hartini yang memaki, menggeledah dokumen, diam-diam bertemu orang asing di ujung gang, menanyakan soal uang asuransi. Semuanya tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Seperti kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini jatuh tepat pada tempatnya. Aku menggelengkan kepala, suaraku lirih. Tidak mungkin. Dia ibu kandung Mas Budi. Pak Suryo perlahan mengeluarkan selembar kertas terlipat 4 yang sudah lecek dari saku kemejanya. Dia membukanya dan meletakkannya di hadapanku. Itu adalah sebuah catatan tangan, tulisan Budi. Di sudut atas, dia menulis dengan goresan kasar, perjalanan 12,5, terima box styrofoam disegel, tidak boleh dibuka. Langsung antar ke titik lama. Di bagian paling bawah ada satu baris yang digarisbawahi tebal. Rumah ibu. Hanya 2 kata itu, tapi seluruh tubuhku terasa dingin. Aku langsung mengenali tulisan tangan suamiku. Setiap goresannya yang miring, sedikit ditekan di akhir kata seperti kebiasaannya. Tidak mungkin salah. Agus berkata, suaranya semakin rendah. Awalnya Budi mengira Ibu Hartini hanya terjerat judi, dimanfaatkan orang untuk menitipkan barang. Tapi kemudian dia sadar ini bukan hanya beberapa kali. Ini sindikat besar.
Ada bosnya, ada pembagian uang, ada yang mengawasi. Ibu Hartini bukan korban, dia adalah bagian dari mereka. Aku mendengarnya dan perutku terasa melilit. Ternyata selama ini, di dalam rumah itu, di bawah atap tempatku pulang pergi, di belakang altar leluhur, di balik penampilan luarnya yang galak, dan seolah hanya wanita desa yang tak berpendidikan, tersembunyi sebuah kejahatan yang jauh lebih kotor dari yang pernah kubayangkan. Aku teringat saat-saat Ibu Hartini kalah judi, pulang mengamuk, memaki-maki, lalu beberapa hari kemudian punya uang lagi untuk foya-foya, membeli emas, membayar utang, lalu berjudi lagi. Dulu aku hanya mengira dia meminjam sana-sini, aku bahkan pernah kasihan pada Budi. Kasihan karena dia harus banting tulang membayar utang yang bukan miliknya. Tapi sekarang aku mengerti, uang itu tidak jatuh dari langit. Uang itu ditukar dengan bahaya, dengan kebisuan, dengan darah putranya sendiri. Aku duduk meringkuk, kedua tangan memeluk perut erat-erat. Bayi di dalam perutku bergerak pelan, seolah mengingatkanku bahwa dia masih di sini, masih mendengar semuanya. Aku mengangkat kepala, bibirku gemetar, menatap Agus dan mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tak ingin ku dengar jawabannya. Jadi, saat Mas Budi tahu dan menentangnya, ibunya memilih. Agus tidak membiarkanku menyelesaikan kalimat itu. Dia mengangguk, tatapan matanya sedingin es. Membungkamnya. Seluruh tubuhku terkulai seolah semua tulangku telah dicabut. Aku tidak lagi menangis terisak. Hanya 2 baris air mata yang mengalir dalam diam, asin hingga membuat bibirku perih. Di kepalaku saat itu hanya ada satu kalimat yang terus berulang hingga terasa sakit. Ibu kandungnya sendiri yang telah membunuh putranya. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam setelah mendengar kalimat itu. Seluruh ruangan yang sempit terasa menyusut, berat dan menyesakkan hingga setiap tarikan napas terasa sakit seperti teriris. Aku pernah berpikir hidupku sudah cukup malang saat suami meninggal, saat ibu mertua memaksa aborsi, saat diusir dari rumah di tengah hujan. Tapi ternyata semua itu baru permukaannya, bagian dasarnya jauh lebih mengerikan. Orang di balik semua tragedi ini adalah ibu kandung Budi sendiri. Aku menunduk. Kedua tangan memeluk erat perut, tenggorokanku tercekat. Bayi di dalam perutku bergerak pelan, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak boleh tumbang. Tapi saat itu, sejujurnya, aku hanya merasa lelah. Lelah hingga tak punya tenaga untuk membenci, juga tak punya tenaga untuk menangis lagi. Dengan suara serak aku bertanya, lalu sekarang bagaimana? Saya sudah tahu kebenarannya, lalu apa yang bisa saya lakukan? Dengan apa saya bisa melawannya? Agus tidak langsung menjawab. Dia berdiri, berjalan ke jendela, menatap gang gelap di bawah sana, baru kemudian berbalik. Wajahnya saat itu tidak lagi menunjukkan ketergesa-gesaan seperti di awal, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. Sangat berbeda dengan citra seorang rekan kerja biasa. Dia menarik kursi, duduk di hadapanku, merendahkan suaranya. Ada satu hal yang perlu saya jelaskan. Saya bukan hanya rekan kerja Budi. Aku mengangkat kepala. Dia menatap lurus ke mataku, berkata perlahan, saya sedang bekerja sama dengan tim investigasi rahasia untuk memantau sindikat ini. Aku terperangah. Pak Suryo yang duduk di samping juga menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang sudah lama terpendam. Agus melanjutkan, kami sudah memantau mereka lebih dari setengah tahun. Tapi sindikat ini sangat rapi. Barang dikirim lewat banyak tahap, kurirnya ganti-ganti, dan para petingginya nyaris tidak pernah muncul. Kami curiga Ibu Hartini adalah mata rantai penting, tapi curiga itu satu hal, menangkapnya adalah hal lain. Aku mendengarnya dan jantungku berdebar kencang. Segalanya tiba-tiba menjadi lebih jelas dan menakutkan. Budi bukan hanya tidak sengaja tahu, tapi dia sudah masuk ke tengah sarang yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Suaraku gemetar, kalau kalian sudah memantau sejak lama, kenapa tidak langsung ditangkap saja? Agus menggelengkan kepala, suaranya memberat. Tidak cukup bukti, dia itu licik. Semuanya lewat tangan orang lain, uang tidak atas namanya, barang tidak disimpan terang-terangan, ponsel pakai nomor sekali pakai. Kalau hanya berdasarkan bukti yang ada sekarang, paling-paling kami hanya bisa menangkap beberapa kurir kecil. Ibu Hartini dan orang-orang di belakangnya akan menyangkal habis-habisan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, setiap katanya seberat batu. Untuk menjatuhkannya,
Satu-satunya cara adalah membuatnya membuka kedoknya sendiri. Aku menatapnya, mendadak punggungku terasa dingin. Mungkin aku sendiri sudah bisa menebak apa yang akan ia katakan. Benar saja, Agus mencondongkan tubuhnya ke depan, kedua tangannya saling bertaut, matanya tidak lepas dariku. Mbak harus kembali, aku sontak berdiri. Kamu gila? Kembali agar dia membunuhku lagi? Perutku yang berat membuatku pusing, aku harus berpegangan pada tepi ranjang agar bisa berdiri tegak. Pak Suryo buru-buru menahan lenganku, sementara Agus tetap duduk tenang, tatapan matanya tak goyah. Dia berkata sangat perlahan, Mbak tidak kembali untuk mati. Mbak kembali untuk membuatnya percaya bahwa Mbak sudah hancur? Percaya bahwa Mbak tidak curiga apa-apa lagi? Percaya bahwa Mbak akan menuruti kemauannya untuk aborsi, akan patuh seperti sebelumnya. Hanya ketika dia lengah, kami baru punya kesempatan untuk menangkap basah atau memaksanya menghubungi orang-orang sindikat. Aku menggelengkan kepala terus-menerus. Di kepalaku terbayang Ibu Hartini menamparku, melemparkan barang-barangku ke halaman, berteriak di tengah kampung bahwa aku pembawa sial. Hanya memikirkan untuk kembali ke rumah itu saja, kaki tanganku sudah lemas. Aku berkata nyaris menangis. Saya sedang hamil, saya tidak akan sanggup. Sedikit saja saya ceroboh, anak saya. Kalimatku tercekat di tenggorokan. Agus menatap perutku, lalu menatapku lagi. Suaranya rendah tapi tajam. Saya tahu. Justru karena Mbak sedang mengandung, kami tidak bisa memaksa. Tapi dengarkan saya sampai selesai. Kalau Mbak menyerah sekarang, kematian Budi akan terkubur selamanya. Ibu Hartini akan bebas. Orang-orang di belakangnya juga akan bebas. Lalu akan ada orang lain yang mati seperti Budi. Dia berhenti sejenak, menekankan setiap kata. Mbak tidak berutang pada saya, tapi Mbak berutang satu jawaban pada Budi. Kalimat itu menusuk langsung ke jantungku. Aku menunduk, menggenggam tanganku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Budi. Hanya dengan memikirkan namanya saja, hatiku kembali sakit seperti diremas. Dia mati sia-sia. Dia mati karena menolak untuk pura-pura tidak tahu. Lalu aku, jika aku berbalik sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengubur semua yang telah coba ia pertahankan? Aku memejamkan mata, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan lagi air mata putus asa di tepi sungai. Air mata ini pedih, panas, dan sakit. Tapi di bawah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain yang sedang bangkit. Setelah waktu yang sangat lama, barulah aku membuka mata. Suaraku serak. Kalau saya kembali, kalian harus menjamin keselamatan anak saya. Agus langsung mengangguk. Kami akan mengawasi dengan ketat. Mbak tidak akan sendirian. Aku menggigit bibir, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, baiklah, saya akan kembali. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku merasa seolah baru saja melangkahi sebuah ambang pintu. Rasa takut masih ada, tapi bersama dengan rasa takut itu, ada sebuah tekad yang sebelumnya tidak kusangka aku miliki. Agus memberiku instruksi yang sangat rinci. Aku harus kembali malam itu juga. Saat Ibu Hartini sudah lengah, tapi masih cukup sadar untuk curiga. Aku harus terlihat putus asa. Lemah, tidak boleh menunjukkan sedikit pun perlawanan. Jika dia bertanya, aku hanya boleh bilang bahwa aku sudah sadar, setuju untuk aborsi, setuju untuk patuh, hanya memohon agar diizinkan kembali. Semakin dia meremehkanmu, semakin dia mengira kamu tidak punya pilihan, semakin mudah dia ceroboh, kata Agus. Sebelum aku pergi, dia memberiku sebuah ponsel kecil, yang hanya menyimpan satu nomor. Kalau ada apa-apa, telepon atau tekan panggil 3 kali lalu matikan, kami akan tahu. Malam sudah larut saat aku berdiri di depan gerbang rumahku. Gerbang besi itu masih sama, lampu di teras masih berkedip-kedip dengan cahaya kuning redup seperti biasanya. Hanya saja aku yang tidak lagi sama. Aku menarik sedikit lengan bajuku untuk menutupi ponsel yang kusembunyikan, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Suara ketukan yang kering menggema di halaman yang sepi, terdengar begitu jelas dan dingin. Hanya beberapa detik kemudian, lampu di dalam rumah menyala. Terdengar suara sandal diseret mendekat, pintu terbuka. Ibu Hartini berdiri di sana, rambutnya acak-acakan,
Wajahnya masih menunjukkan kekesalan karena dibangunkan. Begitu melihatku, dia menyipitkan mata dari atas ke bawah, lalu bibirnya menyunggingkan senyum dingin yang membuatku merinding. Belum mati juga? Dia bersedekap, suaranya penuh cemoh. Kembali mau mengemis? Aku menggigit bibir bawahku hingga berdarah, memaksa bahuku untuk bergetar, persis seperti perasaanku saat itu. Aku menunduk sangat dalam, suaraku tercekat dan pelan, Saya setuju untuk aborsi, Bu. Izinkan saya kembali. Ibu Hartini berdiri menatapku sangat lama setelah mendengar kalimat itu. Tatapan matanya tidak lagi segalak saat mengusirku, melainkan berubah menjadi tatapan dingin yang menilai, seolah sedang melihat barang pecah belah dan mempertimbangkan, apakah masih bisa dipakai atau tidak. Aku tetap menunduk, berusaha membuat napasku terdengar tidak teratur. Kedua tangan meremas ujung bajuku di depan perut, seperti seorang wanita yang benar-benar sudah terpojok. Hujan di halaman sudah berhenti total, hanya tersisa suara air yang menetes dari atap ke lantai. Akhirnya, dia menggeser tubuhnya, memberikan jalan. Suaranya kering, masuk. Tapi aku peringatkan, kalau kamu berulah lagi, jangan salahkan aku. Aku melangkah melewati ambang pintu, telapak kakiku terasa dingin. Rumah yang baru kutinggalkan beberapa jam, saat kembali terasa begitu asing, seperti masuk ke dalam sarang binatang buas. Ibu Hartini mengunci gerbang dengan sangat rapat, lalu membawaku masuk dengan sikap waspada. Dia menyuruhku tidur di dipan yang diletakkan di ruang depan, tidak mengizinkanku masuk ke kamar kami yang lama, juga tidak memperbolehkanku menyentuh apapun. Mulai sekarang kamu di sini. Mau kemana, mau melakukan apa, bicara dengan siapa, semuanya harus lewat aku, katanya. Suaranya lebih lembut dari beberapa hari yang lalu, tapi semakin lembut justru semakin membuatku merinding. Beberapa hari berikutnya, dia mengikutiku seperti bayangan. Pagi dia bangun lebih awal dariku. Malam dia duduk di depan pintu kamarku sampai larut baru tidur. Aku baru berdiri mau mengambil air minum, dia sudah mengangkat kepala dan bertanya, mau kemana? Aku baru memegang ponsel lama untuk melihat jam di toilet. Dia sudah merebutnya dari tanganku, matanya menyipit. Tinggal di rumah ini masih mau menghubungi siapa? Aku pura-pura panik, buru-buru menggeleng. Tidak, Bu. Saya tidak menghubungi siapa-siapa, hanya mau lihat jam untuk minum obat. Dia mendengus, lalu menyimpan ponsel itu di sakunya. Sejak saat itu, aku nyaris terkunci di dalam rumah tanpa perlu digembok. Aku tidak berani ceroboh. Setiap kata, setiap tatapan, setiap tundukan kepala harus diperhitungkan. Aku makan sedikit, bicara seperlunya, berjalan pelan-pelan. Berusaha keras terlihat seperti wanita yang sudah dihancurkan oleh hidup, yang kini hanya bisa bergantung pada orang yang telah menyiksanya untuk sekadar bertahan hidup. Pernah sekali Ibu Hartini menatapku lama sekali, lalu melontarkan kalimat yang setengah mengejek setengah menguji. Nah, begitu baru benar. Perempuan kalau sudah ditinggal mati suami, harus tahu diri. Aku hanya berbisik iya, lalu menunduk. Setiap kali seperti itu, hatiku bergejolak, tapi di luar aku harus tetap menunjukkan wajah pasrah. Semakin lama, dia tampaknya semakin tidak curiga. Dia mulai menyuruhku memasak bubur, mencuci baju, menyapu rumah seperti dulu. Suatu hari dia bahkan memberiku uang untuk ke pasar, tapi dengan satu pesan, cepat pergi cepat pulang. Jangan keluyuran ke tempat ramai. Aku tahu itu bukan kepercayaan, melainkan kontrol. Meski begitu, sedikit saja dia lengah. Itu sudah cukup memberiku kesempatan untuk mengamati lebih banyak. Aku perhatikan, setiap malam dia pasti menerima setidaknya satu panggilan telepon. Biasanya sangat larut. Saat seluruh kampung sudah mematikan lampu. Setiap kali menerima telepon, dia akan pergi ke dapur belakang atau ke dekat pintu belakang, berbicara sangat pelan. Pada malam ketiga aku kembali, hampir tengah malam, aku sedang berbaring menghadap dinding ketika mendengar suara sandalnya diseret melewatinya. Entah kenapa firasatku membuatku langsung membuka mata. Aku menahan napas, perlahan duduk, merayap di sepanjang dinding hingga ke dekat pintu. Cahaya lampu dapur memantulkan seberkas sinar kuning samar. Aku mendengar suara Ibu Hartini sedang berbicara di telepon. Suaranya ditekan, tapi karena terlalu dekat, setiap katanya masuk langsung ke telingaku. Iya, anak itu belum digugurkan. Dibiarkan lama tidak baik.
Aku membeku. Dia berhenti sejenak, sepertinya mendengarkan lawan bicaranya, lalu melanjutkan, kali ini lebih tajam. Saya tahu, tapi dia terlalu lemah. Kalau dilakukan di rumah sakit, gampang ketahuan. Harus dibereskan secepatnya. Kalau dia dibiarkan hidup, semua bisa berantakan. Seluruh tubuhku terasa dingin menusuk, seolah ada yang menyiramkan sember air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dibereskan secepatnya. Tanpa perlu penjelasan, aku mengerti kalau dibereskan itu bukan lagi sekadar aborsi seperti yang ia paksakan sebelumnya. Dia ingin melenyapkanku juga. Karena sekarang, keberadaanku, janin di dalam perutku, dan mungkin juga kecurigaan yang ia rasakan dariku, semuanya adalah duri dalam daging baginya. Aku memeluk erat perutku, menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak terisak. Di luar, Ibu Hartini menggumamkan beberapa kata lagi lalu menutup telepon. Aku merayap kembali ke dipan, berbaring dengan posisi yang sama. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya dia bisa mendengarnya jika masuk ke dalam. Keesokan paginya, Ibu Hartini membangunkanku sangat pagi, tidak lagi dengan wajah masam seperti biasanya. Dia berbicara dengan nada manis yang aneh. Siap-siap, hari ini aku antar kamu periksa lagi. Dokter kenalan, kerjanya cepat. Hanya dengan mendengar kata dokter kenalan, tenggorokanku sudah tercekat. Aku tahu saat itu telah tiba, tapi aku tidak boleh menunjukkan reaksi yang aneh. Aku hanya pura-pura terlihat takut, bertanya pelan, Bu, sakit tidak? Dia tersenyum sinis, sakit sekali lalu selesai. Daripada menyimpan pembawa sial itu, ojek yang ia panggil tidak menuju ke rumah sakit kabupaten seperti sebelumnya, melainkan berbelok ke jalan tanah yang mengarah ke sebuah perkampungan tua di pinggiran kota. Semakin jauh, rumah-rumah semakin jarang. Sampai di sebuah lahan kosong dengan beberapa rumah semi permanen beratap seng, barulah dia menyuruh berhenti. Di hadapanku ada sebuah rumah bercat biru pudar yang sudah mengelupas. Pintu besinya tertutup sebagian, di luar tidak ada papan nama apa-apa selain sebuah spanduk bekas yang tergantung miring. Di atasnya samar-samar tertulis dua kata, praktek bidan. Hanya dengan melihatnya saja, aku sudah merasa ada yang sangat salah. Ini bukan klinik biasa. Ini lebih mirip tempat praktik ilegal, tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan di tempat terang. Ibu Hartini mencengkeram pergelangan tanganku dan menarikku masuk. Di dalam tercium bau disinfektan bercampur dengan bau lembab yang sangat tidak enak. Seorang wanita gemuk bermasker yang duduk di belakang meja kayu tua mengangkat kepala, melirik perutku, lalu bertanya singkat, berapa bulan? Ibu Hartini langsung menjawab, 5 bulan. Tolong bereskan. Dua kata tolong bereskan membuat kepalaku berdengung. Wanita itu melirikku sekali lagi, lalu berkata dengan dingin, janin sebesar ini bukan prosedur biasa. Kalau mau rapi, harus disuntik dulu biar diam, baru dibereskan. Aku mendengarnya dan kaki tanganku lemas. Disuntik biar diam. Itu bukan ucapan seorang penolong. Itu ucapan seseorang yang akan membunuh ibu dan anak sekaligus. Aku mundur selangkah, suaraku gemetar. Bu, bawa saya ke rumah sakit saja. Saya takut di sini. Ibu Hartini berbalik, matanya melotot. Kamu masih punya hak untuk takut? Lalu dia berbisik di telingaku, menggeram. Diam dan lakukan. Hari ini kamu dan janin itu harus lenyap. Aku pusing, kakiku lemas. Tapi tepat saat wanita itu berbalik ke dalam untuk mengambil peralatan, aku berusaha berpegangan pada tepi meja, mengulur waktu setiap detik. Aku tahu, aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. Jika tidak, aku dan anakku akan benar-benar mati di tempat kumuh ini. Di luar, tiba-tiba terdengar suara rem mobil yang berdecit kencang, lalu suara langkah kaki yang berlari mendekat. Pintu besi didobrak hingga terbuka dengan suara keras, membuat seluruh rumah bergetar. Sebuah suara pria berteriak, tajam seperti pisau. Diam. Jangan ada yang menyentuh ibu hamil itu. Aku sontak menoleh. Agus menerjang masuk pertama kali, di belakangnya ada beberapa orang berpakaian preman. Ibu Hartini terkejut, wajahnya pucat pasi, lalu langsung berteriak sambil menunjukku. Kamu pikir kamu bisa lolos? Kamu dan janin itu seharusnya sudah mati dari dulu. Seluruh rumah kecil itu seolah meledak setelah teriakan itu.
Wanita yang duduk di belakang meja pucat pasi, belum sempat bereaksi sudah ditahan oleh salah satu anggota tim Agus. Ibu Hartini awalnya hanya berdiri mematung, tapi sedetik kemudian dia meronta-ronta, berteriak histeris, "Salah tangkap, saya mengantar menantu saya periksa kandungan. Kalian main masuk saja." Suaranya melengking dan tajam, tidak lagi terdengar seperti suara ibu yang beberapa hari lalu menangis di samping jenazah putranya. Aku mundur merapat ke dinding, seluruh tubuhku lemas karena takut dan lelah. Agus berjalan cepat ke arahku, melindungi tubuhku dengan tubuhnya. Suaranya rendah namun tegas. "Mbak Dewi, sudah aman." Hanya 4 kata itu, tapi kakiku nyaris lunglai. Aku memeluk erat perutku, terengah-engah. Sementara Ibu Hartini masih terus memaki, kadang menyalahkanku, kadang berteriak pada wanita pemilik tempat itu, "Diam kamu. Jangan bicara macam-macam." Tapi kali ini, dia tidak lagi bisa mengendalikan permainan. Seorang petugas mengeluarkan lencana, membacakan dengan jelas surat perintah penggeledahan darurat terkait praktik aborsi ilegal, penyembunyian aktivitas kriminal, dan dugaan keterlibatan dalam kematian Budi. Begitu mendengar nama putranya, Ibu Hartini terdiam sejenak, lalu langsung berteriak lebih keras. "Jangan bawa-bawa nama Budi. Dia mati karena kecelakaan, semua orang tahu." Agus menoleh menatapnya, tatapan matanya sedingin es. "Kecelakaan atau bukan, sebentar lagi ibu akan tahu." Sore itu juga, tim kepolisian dibagi menjadi 2. Satu tim tinggal untuk menyegel klinik ilegal itu, menyita dokumen, obat-obatan, dan ponsel. Tim lainnya membawa Ibu Hartini kembali ke rumah. Aku juga ikut dibawa untuk membantu identifikasi, tapi duduk di dalam mobil jantungku masih berdebar kencang. Aku tahu ini adalah titik balik, tapi aku tidak menyangka apa yang menanti di balik pintu rumah itu jauh lebih mengerikan. Saat gerbang rumah dibuka, Ibu Hartini masih berkoar-koar. "Rumah saya mau digeledah apanya? Nanti kalian bongkar-bongkar, ujung-ujungnya minta maaf juga." Tapi hanya sekitar 20 menit kemudian, suaranya mulai melemah. Dari gudang di belakang dapur, tempat yang selama ini selalu ia kunci dengan alasan untuk menyimpan barang bekas, polisi menemukan sebuah lubang bunker dangkal yang ditutupi beberapa papan lapuk dan karung beras. Di bawahnya, bukan ubi atau peralatan kebun seperti yang pernah ia katakan, melainkan tumpukan box styrofoam dan karung yang divakum, dibungkus sangat rapat dan ditumpuk rapi. Ketika satu box dibuka paksa, seluruh halaman menjadi senyap. Di dalamnya ada bungkusan-bungkusan yang dililit plastik berlapis-lapis, disembunyikan di antara karung teh kering dan pakan ternak. Petugas yang memeriksa begitu melihatnya langsung berubah raut. Mereka membuka 2 box lagi. Hasilnya sama. Sejumlah besar barang terlarang disembunyikan dengan sangat rapi di dalam rumah Ibu Hartini. Tepat di bawah lantai tempatku berjalan setiap hari tanpa menyadarinya. Punggungku terasa dingin. Selama bertahun-tahun, Budi telah hidup di tengah sarang seperti itu, dan dia mati hanya karena menolak untuk menutup mata. Tidak hanya barang, dari laci di kamar Ibu Hartini, polisi juga menemukan sebuah buku catatan bersampul coklat yang sudah usang. Di dalamnya tertulis rapat tanggal, kode perjalanan, jumlah uang yang diterima, jumlah yang dibagi. Ada tulisan yang disingkat, ada nama yang hanya ditulis inisialnya. Tapi ketika dicocokkan dengan data yang dimiliki Agus sebelumnya, cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang luar. Dia adalah mata rantai yang sesungguhnya. Orang yang menerima, menyimpan, mengirim, dan menikmati hasilnya. Saat seorang petugas mengangkat buku catatan itu dan bertanya, "Ini bagaimana penjelasannya?" Ibu Hartini masih mencoba mengelak. "Saya tidak tahu. Siapa tahu ada yang menyelipkannya ke rumah saya." Tapi tepat setelah itu, pukulan telak datang. Dari ponsel lama yang disembunyikan di dasar peti kayu, mereka berhasil mengekstrak sebuah file rekaman suara. Suaranya berderit di awal, lalu semakin jelas. Suara seorang pria serak terdengar lebih dulu. Dia sudah tahu terlalu banyak. "Sekarang bagaimana?" Dan kemudian, suara Ibu Hartini menjawab dengan sangat jelas, sangat nyata. "Tak bisa disangkal. Bereskan saja. Kalau dia buka mulut, kita semua mati." Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku seperti membeku. Kalimat itu bukan lagi kecurigaan, bukan lagi dugaan.
Itu adalah pisau terakhir yang memutus semua harapan tipis bahwa Ibu Hartini setidaknya masih punya sedikit rasa kemanusiaan pada putranya. Aku melangkah maju, bibirku gemetar, air mata mengalir entah sejak kapan. Menatapnya yang sedang ditahan di tengah halaman, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Aku mendengar suaraku sendiri menggema, terdengar asing seperti suara orang lain. Kenapa ibu melakukan itu? Dia anak ibu. Ibu Hartini sontak menoleh ke arahku. Hanya dalam sekejap, wajahnya berubah total, seolah topeng kepura-puraan terakhirnya baru saja dilucuti habis. Dia tertawa, bukan tawa biasa, melainkan tawa kering yang melengking, membuat pendengarnya merinding. Lalu dia menggeram, setiap katanya keluar dengan mata merah menyala. Dia bodoh, makanya harus mati. Aku suruh diam, dia tidak mau diam, menghalangi jalanku, jangankan anak, siapapun tidak akan kusimpan. Seluruh halaman hening. Beberapa tetangga yang menonton dari luar gerbang terperangah mendengar kalimat itu. Seorang polisi muda yang berdiri di dekatku mengepalkan tangannya hingga uratnya menonjol. Pak Suryo yang baru saja dipanggil untuk mengidentifikasi barang bukti memalingkan wajah, matanya memerah. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mau percaya. Wanita yang setiap hari berlagak sengsara karena miskin, karena punya anak yang tidak berbakti, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tentang anak yang ia lahirkan sendiri. Agus berdiri di sampingku. Suaranya pelan dan berat. Budi tidak mati sia-sia. Hari ini semuanya sudah jelas. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya berdiri di sana menatap wanita di hadapanku. Wanita yang pernah memanggilku menantu. Pernah makan semeja denganku. Pernah berpura-pura menangis histeris di samping peti mati Budi. Ternyata penjahat paling kejam bukanlah orang tak dikenal di jalanan, melainkan orang yang ada di dalam rumah. Orang yang pernah Budi panggil ibu. Ketika borgol berbunyi, klik, di pergelangan tangan Ibu Hartini, kupikir dia akan tumbang. Tapi tidak, dia tetap mengangkat kepala, matanya menatapku tajam penuh dendam. Saat digiring ke mobil, dia masih menoleh, menggeram seperti ular berbisa. Jangan pikir kamu sudah menang, kamu akan membayarnya, anakmu juga. Aku tanpa sadar memeluk erat perutku. Dia didorong masuk ke dalam mobil. Pintu dibanting, diiringi suara logam dingin yang menggema di tengah halaman yang berbau lumpur dan kejahatan. Saat itu aku tahu, segalanya belum benar-benar berakhir. Tapi setidaknya, sejak saat itu, kebenaran tidak lagi terkubur di bawah asap dupa dan air mata palsu. Kupikir setelah malam Ibu Hartini diborgol, setelah gudang di bawah dapur dibongkar, setelah dia sendiri yang berteriak bahwa siapapun yang menghalanginya, bahkan anak kandungnya sendiri, akan ia singkirkan, maka segalanya sudah jelas. Kupikir hanya perlu menunggu beberapa prosedur lagi, menunggu polisi menutup kasus, dan Budi bisa beristirahat dengan tenang. Tapi aku salah. Ada orang-orang yang ketika terpojok, bukannya menyerah, malah semakin menggila dan menyerang balik siapa saja yang masih berdiri di hadapan mereka. Dalam pemeriksaan pertama di kantor polisi, Ibu Hartini sama sekali tidak terlihat hancur seperti yang kubayangkan. Dia tidak menangis memohon, juga tidak duduk terdiam seperti orang yang putus asa. Sebaliknya, dia sangat alot. Matanya merah, tapi pikirannya masih tajam dan menakutkan. Begitu duduk, dia menggebrak meja dan berteriak pada penyidik. Saya tidak membunuh anak saya. Justru si Dewi ini pembawa sial. Sejak dia masuk ke rumah, hidup saya jadi begini. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Sampai sejauh ini, dia masih menggunakan alasan tahayul itu untuk menutupi kejahatannya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia menoleh ke arahku, matanya melotot, jarinya menunjuk gemetar. Dia yang berkomplot dengan si Agus itu dari awal untuk menjebak saya. Dia mau merebut uang asuransi, mau balas dendam sama keluarga suami, makanya dia mengarang semua cerita ini. Aku terperangah, bukan karena takut tuduhan itu menjadi kenyataan, tapi karena aku tak menyangka otaknya masih bisa berputar secepat itu. Hanya dalam beberapa menit, dia sudah menemukan cara lain untuk mengalihkan semua kecurigaan dari tumpukan barang terlarang, dari sindikat narkoba, dan mendorong semuanya menjadi sekadar konflik keluarga. Aku bahkan belum sempat bereaksi,
seorang penyidik sudah memanggilku keluar untuk dimintai keterangan terpisah. Wajahnya sangat serius, berbeda dengan sikap yakinnya saat menggeledah rumah. Dia meletakkan ponsel lama Budi di hadapanku. Ponsel yang kutemukan di kolong lemari saat diusir dari rumah. Lalu dia memutar sebuah rekaman suara pendek. Di dalamnya, suaraku terdengar terputus-putus dan sedikit serak. Kalau Mas begini terus, buat apa kita hidup bersama? Aku bisa pulang bawa anak kita. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungku serasa jatuh. Aku samar-samar ingat, itu adalah saat kami bertengkar karena Budi terlalu sering kerja malam dan tidak menjaga kesehatan. Sementara aku saat itu sedang mual parah, jadi merasa sedih dan kesal. Tapi rekaman itu memotong bagian setelahnya. Bagian di mana aku menangis dan minta maaf. Bagian di mana Budi membujukku dan bilang jangan berpikir macam-macam. Rekaman itu dipotong, membuat kalimatku terdengar seperti ancaman untuk meninggalkan suami, sebuah ungkapan kebencian. Wajahku pucat, aku tergagap. Tidak, bukan seperti itu. Ini hanya pertengkaran biasa. Penyidik itu tidak menyimpulkan apa-apa, hanya berkata perlahan bahwa rekaman ini sedang digunakan oleh pihak Ibu Hartini untuk mengarahkan kecurigaan ke arah konflik rumah tangga. Dia mengaku Anda tidak puas, pernah mengancam akan pergi. Anda mengenal Agus sebelumnya, dan mungkin telah merekayasa kejadian untuk menuduh ibu mertua Anda. Aku mendengarnya dan kepalaku berdengung. Dari seorang korban, dalam sekejap aku ditarik ke posisi seseorang yang punya motif. Belum lagi, berita penangkapan Ibu Hartini menyebar dengan cepat. Keluarga besar dari pihak suami memang tidak pernah menyukaiku. Beberapa dari mereka datang ke depan kantor polisi, ada yang menangis, ada yang memaki, lalu mulai bergosip dengan gaya membunuh lewat mulut. Seorang bibi jauh menatapku dari atas ke bawah, lalu mencibir. Siapa tahu dia berkomplot dengan pria lain untuk membunuh suaminya lalu menyalahkan mertuanya? Seorang paman bahkan berkata dengan ketus, menantu zaman sekarang licik-licik. Muka saja kelihatan polos. Setiap kata seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Dadaku terasa perih. Tapi saat itulah aku sadar betapa liciknya Ibu Hartini. Dia tahu jika kasus ini berjalan ke arah narkoba dan penyelundupan, dia akan sulit mengelak. Jadi dia sengaja menyeretnya ke arah kecemburuan, uang asuransi, dan konflik menantu mertua untuk memperkeruh suasana. Aku mengepalkan tangan hingga memutih, hendak melangkah maju untuk melawan, tapi Agus menahan sikuku dengan lembut. Dia berbisik sangat pelan, hanya untukku. Tenang. Dia sedang mencoba mengubah kasus narkoba menjadi kasus keluarga untuk mengaburkan bukti. Kalimat itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke kepalaku. Aku berdiri diam, memalingkan muka, menelan kembali rasa sesak di dada. Jika saat itu aku ikut bertengkar di tengah keramaian, mungkin aku benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap yang ia siapkan. Beberapa hari berikutnya, pihak kepolisian belum bisa mengambil kesimpulan. Kasus ini punya terlalu banyak lapisan, terlalu banyak mata rantai. Mereka perlu mencocokkan barang bukti, catatan perjalanan, aliran dana, keterangan setiap orang, termasuk rekaman suara dan data ponsel. Aku diminta untuk bekerja sama lebih dalam, mengingat setiap detail kecil di sekitar waktu kematian Budi, termasuk saat-saat aneh Ibu Hartini, orang-orang yang pernah datang ke rumah, dan perilaku ganjil yang dulu kuanggap sepele. Aku mulai mengerti, wanita seperti Ibu Hartini tidak menakutkan karena kejahatannya yang terang-terangan, tapi menakutkan karena bahkan di saat terpojok, dia masih cukup waras untuk menyerang balik, menyebar keraguan, mengacaukan pikiran orang lain, dan menyeret semua orang ke dalam kekacauan. Malam itu, saat aku baru saja keluar dari kantor polisi bersama penyidik, tubuhku lelah seperti baru saja semua tenagaku disedot habis. Aku melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon di seberang jalan. Dia mengenakan masker, memakai jaket longgar, dan terus menatapku. Agus langsung melangkah maju melindungiku, tapi wanita itu sudah membuka maskernya dengan cepat dan berkata pelan, "Saya tidak datang untuk membuat masalah." Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan dia kurang tidur. Dia menatapku lurus, suaranya serak tapi sangat jelas. "Nama saya Rina." Nama itu belum pernah kudengar. Aku baru saja akan bertanya, dia sudah menggenggam erat tali tasnya.
Merendahkan suaranya satu tingkat lagi. Setiap katanya jatuh seberat batu. Kalau Mbak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Mas Budi meninggal, saya punya ini. Dia berhenti, bibirnya bergetar sejenak, matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara takut dan seperti dihantui sesuatu yang mengerikan. Lalu dia mengucapkan kalimat terakhir yang membuat jantungku seperti diremas. Tapi setelah melihatnya, mungkin Mbak tidak akan sanggup lagi. Malam itu aku nyaris tidak bisa tidur. Kalimat Rina terus terngiang di kepalaku seperti pisau tumpul yang menggores luka yang sudah menganga. Setelah melihatnya, mungkin Mbak tidak akan sanggup lagi. Aku tidak tahu apa yang harus disaksikan seorang wanita hingga disebut tidak akan sanggup. Aku sudah melihat suami meninggal, dipaksa ibu mertua menggugurkan kandungan, diusir ke jalanan, bahkan mendengar dengan telinga sendiri pengakuannya yang rela mengorbankan putranya. Kupikir aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, tapi jauh di dalam hati, aku masih merasa takut. Takut karena firasatku mengatakan apa yang disimpan Rina mungkin jauh lebih mengerikan dari semua yang pernah ku ketahui. Keesokan paginya, sesuai pengaturan dari pihak kepolisian, aku, Agus, dan seorang penyidik bertemu dengan Rina di sebuah warung kopi kecil di dekat terminal bus tua. Warung itu sepi, beratapkan seng rendah. Bau kopi sangrai bercampur dengan bau bensin dari jalanan, menusuk hidung. Rina datang hampir 10 menit setelah kami. Dia memakai topi yang ditarik rendah, mengenakan masker, masuk ke warung sambil terus menoleh ke belakang seolah takut diikuti. Duduk di kursi, Rina tidak memesan minuman, juga tidak berbasa-basi. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kartu memori kecil yang sudah lecet, lalu meletakkannya di atas meja. Jari-jarinya terlihat jelas gemetar. Ini dari mantan pacar saya. Dia dulu kurir di sindikat itu. Pernah sekali waktu mabuk, dia menyelipkan ini ke tangan saya dan bilang, kalau suatu hari aku menghilang, jangan percaya siapapun. Rina menelan ludah, suaranya serak. 3 hari kemudian, dia benar-benar kabur. Saya terlalu takut untuk membukanya. Baru setelah dengar Mas Budi meninggal, dan Ibu Hartini ditangkap, saya berani membawanya ke sini. Penyidik segera mengambil kartu memori itu dan memasukkannya ke laptop. Aku duduk di sebelahnya, telapak tanganku dingin. Aku harus meletakkannya di atas perut agar tidak terlalu gemetar. Layar menyala, menampilkan beberapa file video pendek yang diberi nama acak sesuai tanggal dan waktu. Agus membuka file pertama. Gambarnya sedikit goyang, sudut pandangnya rendah dan miring, seolah diambil dari kamera CCTV di gerbang sebuah bengkel pinggir jalan. Awalnya hanya terlihat tanah yang tidak rata, papan iklan tua, dan sepotong jalan tol yang gelap di kejauhan. Lalu beberapa detik kemudian, cahaya lampu mobil yang bergoyang muncul. Diikuti suara benturan yang sangat keras, meskipun video itu tanpa suara. Sebuah truk meluncur miring lalu menabrak pagar pembatas dengan keras. Aku menahan napas, kedua mataku terpaku pada layar. Itu truk Budi. Aku langsung mengenalinya dari bak truk dan stiker pudar di sisi kirinya. Kupikir aku tidak akan sanggup melihat adegan itu. Tapi yang membuatku membeku justru terjadi setelahnya. Pintu kabin terbuka dari dalam. Sesosok tubuh terhuyung-huyung, perlahan tapi pasti, masih hidup. Berpegangan pada pintu lalu merangkak keluar. Mulutku ternganga, tanganku mengepal hingga terasa sakit. Tidak, suaraku keluar serak, pelan hingga terdengar asing. Tidak mungkin. Itu artinya, benturan itu tidak langsung membunuhnya. Budi terluka sangat parah, tapi dia masih hidup, masih cukup sadar untuk membuka pintu dan merangkak keluar. Di mataku saat itu bukan lagi sebuah video, melainkan seolah aku sendiri yang sedang berdiri di atas tanah dingin itu, menyaksikan suamiku berjuang merangkak kesakitan. Di tengah malam yang gelap, tanpa seorang pun yang menolong, tenggorokanku tercekat. Agus tidak berkata apa-apa, hanya membuka file berikutnya. Dan di sanalah, seluruh duniaku runtuh sekali lagi. Sebuah mobil pickup berwarna gelap berhenti mendadak di pinggir jalan. 2 orang pria melompat turun. Mereka tidak berlari untuk menolong, tidak membungkuk untuk membantu, tidak memanggil ambulans. Mereka menyeret Budi seperti menyeret sebuah barang. 1 orang memegang ketiaknya, yang lain memegang kakinya, lalu melemparkannya ke bak belakang pickup dengan cara yang dingin dan mengerikan.
Seluruh tindakan itu begitu cepat, tegas, seolah mereka sudah mempersiapkannya. Bajingan. Agus menggebrak meja hingga gelas air bergetar. Rahangnya mengeras, matanya memerah. Mereka bukan hanya merekayasa kecelakaan. Mereka menculik Budi setelah itu. Tidak ada seorang pun di warung itu yang menoleh ke arah kami, tapi aku merasa semua suara di sekitarku menjauh. Yang tersisa hanya suara darah yang menderu di telingaku, detak jantungku yang tak beraturan, dan bayangan Budi diseret seperti binatang di layar yang dingin. Penyidik yang duduk di seberang perlahan menutup laptop, raut wajahnya sangat serius. Dia berkata singkat, tapi setiap katanya seperti paku yang menancap. Kasus ini bukan lagi rekayasa kecelakaan. Ini penculikan, kemungkinan diinterogasi lalu dihabisi. Aku mendengarnya dan kakiku terasa lemas. Aku selalu berpikir Budi meninggal seketika saat truk menabrak pagar pembatas. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri, tapi setidaknya menghibur diri bahwa dia pergi dengan cepat, tidak terlalu lama menderita. Ternyata tidak. Dia masih hidup, dia diculik, dan entah apa yang harus ia lalui di saat-saat terakhirnya. Rina duduk di seberang, menggigit bibirnya hingga pucat. Setelah beberapa saat, barulah dia berbicara. Suaranya sangat pelan seolah takut dirinya sendiri mendengarnya. Malam itu ada orang di sindikat yang bilang kalau Mas Budi menyembunyikan sebuah buku catatan hitam. Di dalamnya ada catatan rute pengiriman, jumlah uang, nama penerima. Kata mereka, karena buku itulah masalahnya jadi di luar kendali Ibu Hartini. Dia ingin membungkam Mas Budi sebelum buku itu keluar. Aku menoleh menatapnya, tenggorokanku sakit karena tercekat. Ternyata Budi tidak mati hanya karena dia tahu. Dia mati karena dia sempat menyimpan sesuatu yang cukup kuat untuk menyeret mereka semua ke jurang. Aku tidak sanggup lagi duduk. Aku menangis di tengah warung itu, bukan tangisan terseduh-seduh seperti saat awal kehilangan suami, melainkan tangisan yang terputus-putus dan sesak seperti ada yang meremas dadaku. Aku memukul-mukul dadaku, berkata tidak jelas, dia tidak langsung mati, dan aku malah mau menggugurkan anakku, aku mau menyusulnya. Aku bersalah padanya. Setiap kata yang keluar seperti pisau yang mengiris balik jantungku. Jika malam itu di tepi sungai aku benar-benar mati, jika aku membiarkan janin ini lenyap, betapa besarnya dosa yang akan kutanggung pada Budi. Agus menatapku lurus. Tatapannya tidak melunak, tapi suaranya menjadi lebih berat. Tidak, Mbak dengar baik-baik. Yang bersalah bukan Mbak. Dia menekankan setiap kata, tegas seperti menancapkan tiang di tanah yang gembur. Yang bersalah adalah mereka yang telah mengubah seorang ibu menjadi iblis, dan mengubah uang menjadi pisau. Aku menunduk, memeluk perutku erat-erat. Air mataku jatuh ke atas meja yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak kematian Budi, aku mengerti bahwa rasa sakitku belum mencapai dasarnya. Tapi justru dari saat itu, aku tahu aku tidak punya jalan mundur lagi. Sebagaimana Budi telah diseret dari dunia ini dengan penuh penderitaan, aku juga harus menyeret kebenaran ke tempat terang, apapun caranya. Setelah pertemuan dengan Rina, suasana di kantor polisi berubah total. Jika sebelumnya Ibu Hartini masih bisa memanfaatkan celah-celah keraguan untuk berkelit dan menyeret kasus ke arah konflik keluarga, maka sejak rekaman video yang menunjukkan Budi masih hidup setelah kecelakaan dimasukkan ke dalam berkas, segalanya mulai mengetat seperti jerat. Wanita itu masih keras kepala, masih bersikeras menyangkal, tapi aku bisa melihat satu hal dengan sangat jelas, dia mulai takut. Dia tidak lagi berteriak-teriak seperti di awal. Setiap kali ditanya lebih dalam tentang malam kejadian, matanya berkedip lebih cepat, bibirnya terkatup lebih rapat, kedua tangannya di atas meja saling meremas. Sikap angkuhnya masih ada, tapi di baliknya sudah terlihat lapisan kepanikan yang tipis, sangat tipis. Hanya butuh satu pukulan lagi untuk merobeknya. Pukulan itu datang pada sore hari berikutnya. Aku sedang duduk di ruang tunggu, telapak tanganku dingin, ketika pintu ruang interogasi sedikit terbuka. Dari dalam, aku bisa mendengar dengan jelas suara seorang penyidik memutar rekaman suara baru yang didapat dari data pembanding. Suara seorang pria di dalamnya terdengar kasar dan kesal. Kalau kau tidak memancing si Budi keluar malam itu, tidak akan jadi begini. Hanya satu kalimat, singkat dan menusuk seperti paku. Aku tidak bisa melihat wajah Ibu Hartini saat itu.
Tapi setelahnya ada jeda keheningan yang aneh. Begitu hening hingga aku yang berdiri di luar pun merasa jantungku tercekat. Beberapa saat kemudian, aku dipanggil untuk konfrontasi langsung. Aku melangkah melewati pintu itu tanpa lagi merasa seperti wanita yang pernah berlutut menangis di depan jenazah suaminya. Air mataku seolah sudah kering sejak melihat Budi diseret ke dalam mobil pikap seperti barang. Di hadapanku, Ibu Hartini duduk di kursi, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Begitu melihatku, dia tiba-tiba tersenyum miring, senyum yang membuat orang merinding. Dia bertanya dengan suara serak, "Kamu puas sekarang? Kamu mau aku mati, kan? Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan menangis atau gemetar ketakutan. Tapi saat itu, entah kenapa aku merasa sangat tenang. Aku menarik kursi, duduk, menatap lurus ke arahnya. Setiap kataku keluar lebih jelas dari yang kusangka. Yang menginginkan ibu mati bukan saya, tapi keserakahan ibu sendiri." Kalimat itu seolah menyentuh sesuatu yang sedang berusaha keras, ia sembunyikan. Ibu Hartini terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengamuk. Dia menggebrak meja dengan kedua tangannya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Terus kenapa? Memang aku serakah? Kalau aku serakah memangnya kenapa? Kamu pernah hidup dikejar utang seperti aku sampai berani menghakimi?" Wajahnya memerah, matanya melotot, setiap kata yang keluar seperti lemparan batu. "Utang judiku miliaran. Mereka mencekik leherku setiap hari. Kalau tidak kubiarkan mereka pakai rute truk si Budi, pakai apa aku bayar? Kamu pikir aku suka?" Aku duduk diam, tapi di bawah meja, kukuku sudah menancap dalam ketelapak tanganku hingga terasa sakit. Dia terus berbicara semakin cepat, seolah pintu pertahanan terakhirnya sudah jebol, dan semua kotoran di dalamnya tumpah ruah tak tertahankan. Dia mengaku bahwa komplotan bandar narkoba itu mendekatinya lebih dari setahun yang lalu. Awalnya hanya menitip sedikit barang, bayarannya tunai dan sangat besar. Lalu dari beberapa kali saja, mereka mengubah rumah itu menjadi titik transit yang sesungguhnya. Dia bukan lagi korban yang diancam, melainkan orang yang menerima uang, menyimpan barang, dan ikut menikmati hasilnya. Saat Budi mengetahuinya, dia tidak diam saja seperti yang diharapkan. Dia bertanya langsung, menentang, bahkan mengancam akan pergi ke polisi keesokan harinya. Mengingat bagian itu, wajahnya berubah total. Seolah kenangan itu baginya juga sebuah tusukan pisau. Aku sudah memohon padanya. Aku bilang diam saja, anggap saja menolong ibu sekali ini, tapi dia tidak mau dengar. Suaranya serak, lalu seketika menjadi tajam. Dia bodoh. Dia pikir dia lebih suci dari siapa? Di dunia ini, kalau sudah miskin dan dikejar utang, moralitas bisa buat makan siapa? Tenggorokanku tercekat. Budi sudah tahu, sudah menentang, sudah ingin menghentikan semuanya. Dan orang pertama yang harus ia hadapi bukanlah preman di luar sana, melainkan ibu kandungnya sendiri. Penyidik di samping bertanya, suaranya sedingin es. "Apa yang Anda lakukan malam itu?" Ibu Hartini terdiam beberapa detik, lalu kedua bahunya terkulai. Dia berbicara lebih pelan, tapi setiap katanya begitu jelas hingga menusuk telingaku. "Aku menelepon mereka. Aku hanya mau mereka memberinya pelajaran, membuatnya takut dan diam. Aku berikan jam berangkatnya, nomor polisinya, rute yang biasa ia lewati." Dia berhenti, menelan ludah, lalu menambahkan sesuatu yang membuat jantungku seperti dirobek. "Aku juga menahan si Dewi di rumah, agar dia pergi sendirian." Aku membeku. Saat itu, semua kepingan jatuh pada tempatnya. Caranya berpura-pura menyuruhku melakukan ini itu hari itu. Caranya mencari-cari alasan untuk menahanku di rumah. Cara Budi harus berangkat sendirian. Semuanya bukan kebetulan. Dia telah menyerahkan putranya sendiri seperti menyerahkan barang, demi keselamatannya sendiri. Tapi pukulan paling telak masih ada di akhir. Ibu Hartini memegangi kepalanya. Suaranya tiba-tiba berubah. Tidak lagi bisa berteriak, melainkan menjadi rintihan. Waktu mereka bilang sudah dibereskan sekalian, barulah aku tahu semuanya sudah kacau. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar mati. Aku tidak menyangka mereka sekejam itu. Air mata entah dari mana mengalir di wajah keriputnya, tapi aku melihatnya tanpa bisa merasa iba lagi. Karena begitu tahu putranya meninggal, dia tidak melapor, tidak mencari keadilan,
tidak meratap karena kehilangan anak. Dia memilih diam, memilih memainkan peran sebagai ibu yang berduka, memilih menunggu uang asuransi cair, memilih menghapus semua jejak yang bisa menyeretnya ikut tenggelam. Saat itulah aku mengerti kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih kejam dari yang kukira. Dia tidak membunuh Budi dengan tangannya sendiri, tapi keserakahan, kepengecutan, dan perhitungan kotornya telah mendorong Budi ke jurang kematian. Aku menatapnya sangat lama, lalu akhirnya bersuara. Tidak keras, tapi setiap katanya seperti mengiris udara. Ibu tidak membunuh Mas Budi dengan pisau. Ibu membunuhnya dengan kebisuan ibu sendiri. Ibu Hartini menangis terseduh-seduh, memegangi kepala sambil terus menggeleng, seolah ingin menyangkal kalimat itu. Tapi aku tahu, meskipun dia menangis hingga air matanya habis, momen itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Karena sejak saat dia memilih menyelamatkan nyawanya, uangnya, dan jalan keluarnya sendiri, dia sudah berhenti menjadi ibu bagi Budi. Setelah sesi konfrontasi hari itu, secara teori, kasus ini sudah cukup untuk menjerat Ibu Hartini dengan pasal-pasal berat. Dia sudah mengakui perannya dalam memberikan akses rute Budi kepada sindikat, memberikan informasi keberangkatan, plat nomor, dan bahkan sengaja menahanku di rumah agar suamiku pergi sendirian. Namun, Agus sama sekali tidak terlihat lega. Sebaliknya, raut wajahnya semakin berat, seolah masih ada satu simpul yang belum terurai di kepalanya. Malam itu, saat aku sedang duduk di ruang istirahat sementara di kantor polisi, memeluk perut sambil menatap bayanganku di jendela, Agus masuk. Dia menarik kursi, duduk di hadapanku, dan langsung ke inti permasalahan. Ibu Hartini sudah mengaku, tapi itu belum cukup untuk membersihkan seluruh sindikat. Masih ada satu mata rantai terpenting yang hilang. Aku mengangkat kepala, bertanya dengan lelah, siapa? Agus menggeleng. Bukan hanya siapa, tapi apa? Buku catatan hitam yang pernah Budi sebutkan. Aku tertegun, benar juga. Dalam cerita Rina, disebutkan ada yang mencari buku catatan berisi rute, uang, dan nama penerima. Benda itulah yang menjadi alasan Budi diculik setelah kecelakaan. Tanpa buku itu, para petinggi sindikat masih bisa mengambing hitamkan Ibu Hartini dan beberapa kurir, lalu cuci tangan. Tapi jika buku itu ditemukan, seluruh jaring laba-laba kotor itu akan terbongkar. Aku menunduk, mencoba mengingat. Tapi semakin keras mencoba, kepalaku semakin pusing. Setelah beberapa lama, sebuah detail yang sangat kecil tiba-tiba muncul di ingatanku, seperti kilatan cahaya di malam gelap. Beberapa hari sebelum meninggal, Budi pernah menarik sebuah ayunan bayi dari kayu yang sudah tua dari sudut kamar. Itu adalah ayunan bekas dari sepupunya. Aku sempat bilang itu sudah terlalu usang, nanti saja diperbaiki setelah bayi lahir. Tapi hari itu, dia bersikeras mengeluarkannya, sibuk memaku dan memperbaikinya sepanjang sore. Aku bahkan sempat menggodanya sambil melipat baju, anaknya masih beberapa bulan lagi baru lahir. Mas, kenapa buru-buru sekali? Dia hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu kembali menunduk memaku. Mengingat itu, jantungku berdebar kencang. Aku sontak mengangkat kepala menatap Agus. Ayunan bayi. Dia mengerutkan kening. Ayunan apa? Aku menceritakan kembali kejadian saat Budi tiba-tiba memperbaiki ayunan tua itu, termasuk sikapnya yang diam dan aneh hari itu. Agus mendengarkan, terdiam sejenak, lalu berdiri dengan cepat. Bisa jadi, keesokan paginya, aku meminta izin untuk ikut kembali ke rumah lama. Rumah itu sudah disegel sebagian setelah penggeledahan pertama. Tapi kamar kami dan barang-barang pribadi Budi belum digeledah sedetail itu. Melangkah masuk ke kamar yang lama, hatiku terasa nyeri. Semuanya masih di sana, hanya saja sepi. Jaket yang biasa ia gantung di belakang pintu, cangkir enamel sumbing yang biasa ia pakai minum teh, kipas angin meja yang berisik yang pernah ia janjikan akan diganti setelah anak kami lahir. Aku berdiri di tengah kamar, tenggorokanku tercekat, tapi tak ada waktu untuk bersedih. Aku bersama tim penyidik memeriksa setiap sudut, setiap laci, setiap papan lantai, setiap dinding. Beberapa jam berlalu tanpa hasil selain pakaian bekas, bon-bon bensin, dan beberapa buku catatan pengeluaran. Menjelang siang, saat aku sendiri sudah mulai putus asa, Agus yang sedang berlutut di samping ayunan kayu itu tiba-tiba berhenti. Dia menunduk,
menggunakan ujung jarinya untuk mengetuk pelan setiap bagian dasar ayunan. Suaranya tidak sama, ada bagian yang padat, ada yang terdengar sedikit lebih kosong. Dia mengangkat kepala menatapku, matanya berkilat tegang. "Mbak Dewi, ke sini." Aku mendekat, jantungku berdebar kencang. Benar seperti dugaannya, di bawah alas ayunan itu ada lapisan kayu tipis yang dipasang dengan sangat rapi. Jika tidak diperhatikan dan diketuk, nyaris tidak ada yang akan sadar. Beberapa petugas dengan hati-hati mencongkel lapisan kayu itu. Begitu papan itu terbuka, aku melihat sebuah kantong plastik yang dibungkus rapat di dalamnya. Agus memakai sarung tangan, mengeluarkan sebuah USB kecil tahan air terlebih dahulu. Kemudian beberapa lembar kertas yang dilipat 4, dan terakhir, selembar kertas tipis tulisan tangan. Begitu melihat goresan tulisan miring yang kukenal milik Budi, lututku langsung lemas. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar hingga butuh waktu lama untuk membacanya. Kalau Dewi membaca ini, artinya Mas tidak pulang lagi. Jangan balas dendam. Biarkan anak kita hidup dengan bersih. Hanya itu, tidak ada keluhan, tidak ada sumpah serapah, tidak ada penjelasan bagaimana ia mati sia-sia, tetaplah Budi yang kukenal. Bahkan di saat ia berpikir mungkin tidak akan kembali, yang ia pikirkan hanyalah istri dan anaknya. Aku menangis terseduh-seduh di tengah lantai, nyaris jatuh memeluk ayunan itu, air mataku menetes di atas kayu tua. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk tetap tenang. Agus memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Aku tahu dia juga sedang menahan sesuatu yang menyesakkan di tenggorokannya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, barulah mereka membuka data di dalam USB itu. Dan benar seperti yang telah dipertaruhkan Budi dengan nyawanya, itu adalah pukulan pamungkas yang sesungguhnya. Di dalamnya ada daftar pengiriman, kode lot, waktu bongkar muat, nomor rekening penerima uang, nama-nama yang disamarkan tapi cukup untuk dilacak. Bahkan ada file rekaman suara panggilan telepon, di mana suara seorang pria yang sangat tenang menginstruksikan Ibu Hartini untuk menerima barang, memindahkan tempat penyimpanan, dan bagaimana membagi uang. Ini bukan lagi urusan kurir-kurir kecil. Ini adalah sebuah sistem. Dari USB itu, dalam 2 hari berikutnya, polisi serentak menggerebek beberapa lokasi. Berita datang begitu cepat hingga aku tak bisa mengikutinya. Sebuah gudang pendingin palsu di pinggiran kota disegel. Sebuah pangkalan truk digeledah mendadak. Lalu seorang pengusaha yang di luar terlihat terhormat, sering beramal dan bicara soal moral di media, diborgol di kantornya sendiri karena menjadi otak pencucian uang sindikat selama bertahun-tahun. Malam saat stasiun TV lokal serentak memberitakan pembongkaran sindikat besar itu, aku duduk sendirian di depan foto Budi. Ayunan kayu itu diletakkan dengan rapi di samping meja abu, bersih dan berbau kayu yang baru dilap. Aku meletakkan tangan di atasnya, menatap wajah suamiku di dalam bingkai foto, dan air mata terus mengalir. "Mas," tenggorokanku tercekat hingga harus berhenti beberapa kali untuk melanjutkan. "Akhirnya Mas bisa cerita semuanya sama aku. Aku tidak akan membiarkan anak kita dikenal sebagai anak dari orang yang mati sia-sia." Hari persidangan, cuaca cerah, tapi suasana di dalam ruang sidang terasa berat. Aku duduk di barisan kursi untuk pihak terkait, kedua tanganku letakkan di atas perutku yang sudah sangat besar, hatiku tenang secara aneh. Mungkin karena setelah semua yang terjadi, setelah semua pukulan, aku tidak lagi punya tenaga untuk merasa tegang. Ruang sidang penuh sesak, bukan hanya aparat, anggota sindikat, tapi juga kerabat, tetangga, orang-orang yang penasaran, yang ingin melihat sendiri seperti apa rupa seorang ibu yang dituduh mendorong putranya ke jurang kematian. Saat Ibu Hartini dibawa masuk, seluruh ruangan hening sejenak. Dia kurus sekali, rambutnya memutih. Bahunya membungkuk, kulit wajahnya kusam dan lebih keriput hanya dalam beberapa bulan. Wanita yang pernah berdiri di tengah halaman menunjuk wajahku, memakiku pembawa sial. Yang pernah menggeram mengatakan siapapun yang menghalanginya, bahkan anak kandungnya, akan ia singkirkan. Sekarang terlihat begitu menyedihkan hingga jika aku orang asing, mungkin akan merasa kasihan. Tapi aku tidak kasihan. Melihatnya, aku hanya teringat wajah Budi di layar kamera, teringat saat dia diseret ke bak mobil seperti barang. Teringat ayunan kayu, dan surat yang ia tinggalkan untukku dan anakku. Ada luka-luka yang tidak bisa sembuh hanya karena pelakunya terlihat menderita. Sidang dimulai dengan prosedur yang formal,
Tapi suasana semakin menegang saat jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Setiap tindakan, setiap mata rantai, setiap jumlah uang, setiap perjalanan, setiap tanggal, disebutkan dengan jelas. Aku duduk mendengarkan, kadang merasa seperti sedang mendengar cerita orang lain, bukan hidupku. Hanya ketika nama Budi disebut sebagai korban dalam rangkaian kejahatan yang dipicu oleh keserakahan dan persekongkolan, barulah tenggorokanku terasa tercekat. Pengacara Ibu Hartini mencoba berpegang pada sisa-sisa kemanusiaan yang ada untuk memohon keringanan. Dia mengatakan kliennya tidak membunuh putranya secara langsung, bahwa dia terdesak utang, dimanipulasi oleh sindikat, diancam hingga kehilangan akal sehat. Dia menekankan bahwa seorang wanita berpendidikan rendah, hidup dalam ketakutan dan jerat judi, sangat mudah tergelincir dan menjadi alat bagi orang lain. Mendengar kata-kata itu, bukannya aku tidak mengerti. Aku tahu hidup kadang mendorong orang ke sudut terpojok, tapi aku juga tahu dengan sangat jelas. Antara terdesak dan dengan sadar mendorong orang lain ke jurang adalah dua hal yang berbeda. Saat giliran jaksa penuntut umum, suaranya dingin dan jelas hingga setiap katanya, seperti dipakukan ke meja. Terdakwa bukan tidak punya kesempatan untuk berhenti. Terdakwa punya banyak sekali kesempatan. Saat menerima kiriman pertama, dia bisa berhenti. Saat putranya mengetahui, dia bisa berhenti. Saat Budi memohon padanya untuk mengakhiri semua ini, dia bisa berhenti. Saat tahu komplotan telah menghabisi putranya, dia masih punya kesempatan untuk lari ke polisi, mengakui semuanya, menyelamatkan sisa kemanusiaan dalam dirinya, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih uang, memilih polis asuransi, memilih keselamatan dirinya sendiri. Dia memilih diam agar putranya mati sia-sia, dan menantunya yang sedang hamil didorong ke jurang keputusasaan. Seluruh ruang sidang hening saat kata-kata itu menggema. Tidak ada yang bisa membantah, karena itulah kebenaran yang paling telanjang. Saat tiba giliran untuk menyampaikan kata-kata terakhir, Ibu Hartini tidak lagi sekeras di awal-awal pemeriksaan. Dia menoleh ke arahku. Itu adalah pertama kalinya setelah semua ini, aku melihat matanya benar-benar berair. Bibirnya bergetar, suaranya serak. Dewi. Ibu salah. Izinkan ibu melihat cucu ibu sekali saja. Begitu kalimat itu selesai, jantungku berhenti berdetak sejenak. Bukan karena luluh, tapi karena aku tiba-tiba sadar. Ada orang yang baru mau mengakui kesalahannya, saat sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku meletakkan tangan di perut, merasakan anakku bergerak pelan di dalam. Lalu aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Ibu Hartini. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas hingga setiap katanya jatuh di tengah ruang sidang yang hening. Anak saya tidak punya nenek seperti ibu. Tidak ada yang bersuara, tidak ada bisik-bisik, tidak ada suara kursi bergeser. Hanya ada keheningan yang begitu berat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Itu bukan kalimat untuk balas dendam. Itu adalah batas akhir yang harus kugambar untuk anakku, untuk diriku sendiri, untuk mengakhiri hubungan beracun ini dengan bersih. Saat majelis hakim membacakan putusan, suara ketua hakim terdengar datar dan tegas. Hukuman untuk Ibu Hartini sangat berat, setimpal dengan apa yang telah ia lakukan dan yang ia pilih untuk tidak lakukan. Para anggota sindikat lainnya juga dijatuhi hukuman yang berat. Aku tidak lagi ingat angka pastinya, berapa tahun penjara. Aku hanya ingat, saat itu aku duduk tegak, kedua tangan masih di atas perut, dan merasakan di dalam dadaku, untuk pertama kalinya setelah serangkaian hari-hari seperti neraka, ada sebuah ruang kosong yang terasa sakit sekaligus lega. Keluar dari pengadilan, matahari bersinar terang di halaman yang luas. Aku berdiri di anak tangga beberapa saat, menarik napas dalam-dalam. Tidak meraung, tidak jatuh, tidak perlu dipapah. Hanya sebuah helaan napas yang panjang. Begitu panjang hingga aku sendiri merasa aneh. Seolah setelah berhari-hari ditenggelamkan, akhirnya aku bisa muncul ke permukaan. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi mungilku menangis sangat kencang, menggenggam jariku erat sejak menit pertama. Aku menamainya Cahya Budi, menyimpan sebagian nama ayahnya, sekaligus untuk mengingatkan diriku dan dirinya, bahwa di dunia ini, hidup jujur dan lurus mungkin harus dibayar mahal, tapi itu tetap lebih berharga daripada hidup dalam lumpur kebohongan.
Saat aku melahirkan, dari balik kaca koridor, aku sekilas melihat Agus berdiri di sana. Dia hanya menatap ke dalam, tersenyum sangat tipis, lalu diam-diam berbalik pergi. Dia tidak masuk, tidak berkata apa-apa lagi, tidak masuk ke dalam kehidupan kami seperti pahlawan dalam cerita. Dan mungkin, memang begitulah seharusnya. Dulu aku pernah berpikir kematian Budi telah mengubur hidupku juga. Kupikir sejak malam itu, aku hanyalah seorang janda yang memeluk perut buncit, melewati hari-hari gelap dengan sisa tenaga terakhir. Tapi di titik terendah dari kehilangan, aku baru mengerti satu hal. Ada orang yang pergi bukan untuk menarik yang ditinggalkan ikut tenggelam, melainkan untuk membongkar wajah asli dari mereka yang masih hidup. Budi telah tiada, tapi dia meninggalkan untuk kami sesuatu yang lebih berharga dari uang asuransi, lebih berharga dari harta apapun di dunia ini, yaitu kebenaran. Dan terkadang, hanya dengan kebenaran yang disebut dengan namanya yang benar, orang yang selamat sudah cukup kuat untuk menjalani sisa hidupnya.